terus apa namanya? Yang jarak antara beberapa tempat antara DKI dan Jakarta itu di portal-portal. Oh. Nggak bisa, jadi kayak antar kotanya nggak bisa. Sekarang sudah live di Facebook. Oh, oke, ya. Wah, ini Pak Hendra udah hadir kembali, sudah lama nggak. Ya, shalom Pak Jarot. Ya, shalom, udah lama hilang ini Pak nih. Iya, soalnya saya waktu itu Pak, saya lihat di grup apa keluarga bahagia Pak Jarot keluar. Saya pikir kok Pak Jarot keluar, apa bubar nih? Makanya saya ikut-ikut keluar. Oh, yang keluar yang itu, yang WA grup seminar keluarga, yang dulu pertama, kan dulu kebanyakan di WA grup seminar keluarga tuh, yang talk show keluarga. Iya. Itu memang saya bubarin, terus diganti yang keluarga bahagia. Saya nggak ngerti, makanya saya pikir Pak Jarot udah nggak ada acaranya. Dulu kan itu dulu kan WA grupnya peserta seminar itu loh Pak. Iya. Kan saya beberapa kali bikin seminar yang berbayar itu ya, seminar bayar. Lalu setiap seminar follow up-nya kan di WA group. Iya. Nah, terus waktu itu saya sempat umumin sih WA grupnya mau dibubarin, tapi saya bikin grup baru keluarga bahagia. Nah, rupanya memang nggak semuanya ngeh atau nggak semuanya pindah ke grup yang baru. Iya. Termasuk Pak Hendra, makanya dulu rajin ikut, saya pikir iya, hilang. Begitu saya ikutin Bapak di YouTube, wah, saya lihat kok ada lagi, makanya saya langsung kontak Pak Jarot minta di add lagi, Pak. Gitu. Ya, kita nggak pernah absen sih Pak, tiap Senin terus dari Maret tahun lalu, udah setahun lebih. Ya. Cuma topiknya kali ini balik lagi ke kesehatan ya Pak ya. Ya betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat saya kasih pengumuman ya, penjelasan bahwa kita itu talk show seperti ini dimulai April tahun lalu, akhir Maret, awal April saat pandemi COVID. Nah, waktu itu juga dimulai dengan episode pertamanya itu Pak Roni Daud kesaksian ketika dia keluar dari rumah sakit sembuh dari COVID. Dan itu Pak Roni Daud itu termasuk yang angkatan pertama bersama dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan bulan Maret tahun lalu itu ya. Akhir Maret itu kan banyak sekali yang dipanggil Tuhan karena memang itu Indonesia masih awal sekali, rumah sakit bahkan nggak siap, dokter juga nggak siap, kayak tergagap-gagap. Nah, Pak Noni Mulya waktu itu yang sembuh dengan cara isoman. Nah, waktu itu April, Mei, sempat 2 bulan, 3 bulan kali waktu itu kita bahas COVID terus dengan berbagai macam dokter juga. Nah, terus kita akhirnya kembali ke tema keluarga. Karena sebenarnya talk show seperti ini kita sudah 4-5 tahun lalu dengan tema-tema keluarga. Iya. Tahun ini pandeminya meroket lagi. Dan sampai anak saya sendiri kena COVID dan tidak dapat rumah sakit. Nah, waktu itu saya mulai kepikir, waduh ini kayaknya bagaimana isolasi mandiri, bagaimana menghadapi COVID ini perlu saya bagikan gitu kan. Ya memang komitmen hidup saya itu kan kalau hidup apapun yang terjadi harus jadi berkat gitu kan. Saya usaha diberkati, ya saya sharing bagaimana diberkati. Amin, Pak. Usaha saya bangkrut, ya saya sharing bagaimana bangkrut. Anak saya kena COVID, ya saya sharing bagaimana menghadapi COVID gitu ya. Dan waktu itu sempat kepikir sih, anak saya kan sedang sesak nafas tuh waktu yang di episode 1 itu. Ini kalau anak saya dipanggil Tuhan mati, gimana kesaksiannya ya gitu kan. Berarti gagal dong isomannya gitu. Tapi karena memang sesak nafasnya, aduh, ampun deh Pak, itu sampai batuknya kayak kayak anjing menggonggong gitu bunyinya tuh dari lantai 2 sampai lantai 1 sampai garasi sampai ke halaman. Halaman saya itu kan luasnya 1.400 meter Pak, jadi kayak tembus ya Pak ya. Kapling jadi satu. Jadi kalau dari kapling saya, dari ujung halaman saya ke ujungan yang lain itu kayak 6 kapling. Waduh. Itu batuknya kedengeran Pak. Wah, terus saturasinya udah sampai 92, 91.
Demamnya sampai 40 loh, itu sempat berapa menit. Turun 39,5, lama di 39. Waduh. Saya sampai mau bikin program talk show ini ya mengenai kesehatan COVID. Waktu itu kan beberapa episode depan itu kan kayak panduan isolasi mandiri. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melangkah dengan iman ini Tuhan. Harus sembuh nih anak saya nih. Pak, sorry. Anak Bapak waktu akurasinya turun, nafsu makan nggak, Pak? Waduh, Pak. Mana bisa makan, Pak. Tenggorokannya udah kayak bernanah begitu. Jadi susah sekali makan. Tapi untung saya, anak saya itu cukup mentalnya itu kuat. Jadi dia komitmennya untuk misalnya saya harus makan, itu kuat sekali. Oh, bagus. Jadi dia makan susah sebenarnya, dia udah mual, mencret. Terus kalau dari gejalanya, kemarin kan Pak Dokter Gary menambahkan itu. Jadi dari gejala sesak nafas di hari yang keempat, mencret, muntah, mual, demam, sesak itu kan delta gitu ya. Iya. Kemarin Dokter Gary bilang ada varian baru dari delta itu Kappa. Nah, Kappa itu tambahan simptomnya seperti campak. Jadi ada flu-nya, ada bintik-bintik merahnya. Wah, berarti anak saya Kappa loh. Anak saya bintik-bintik merah. Dan belum semua dokter tahu varian Kappa. Maka waktu Dokter Bambang aja yang membimbing anak saya itu, dia nggak tahu itu. Waduh. Jadi waktu saya ngobrol dengan Dokter Gary, ya kan dia juga di Bali banyak menangani COVID tuh. Tahun lalu kita juga udah panggil Dokter Gary sebagai narasumber, dan waktu itu tapi duet dengan dokter yang di Surabaya. Dia sudah menangani COVID. Iya, Pak. Jadi dia udah setahun lebih, nggak tahu berapa ratus pasien yang ditangani gitu. Walaupun Dokter Bambang juga menangani lebih dari 300 pasien COVID ya, tapi kan memang COVID ini kan mutasinya cepat banget. Iya, Pak, betul, dan Pak. Simptom-simptomnya bervariasi gitu. Jadi yang menentukan jenisnya dari simptomnya itu ada bintik-bintik merah, Pak. Anak Bapak? Iya. Wah, itu Kappa, Pak. Tapi saya tanya, Kappa, Alpha, Delta, obatnya beda nggak? Sama. Ya sudah. Obatnya sama. Itu cuma buat informasi dokter aja, pengetahuan ya. Mungkin kalau berikutnya nanti ke depannya kan sekarang vaksinnya aja ketahuan bahwa Sinovac lebih cocok untuk yang Alpha, untuk Delta dari 80 turun ke 60%. Betul. Amerika yang sempat 67 juta terjangkit, kan sekarang udah di banyak kota udah bebas masker. Ya, dia pakai Moderna, Pak ya. Nah, dia Pfizer dan Moderna cocok gitu. Iya. Jadi emang ya ilmunya terus bertambah ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Saya mute all dulu semuanya. Ya, saya akan minta karena hari Senin ini beda dengan yang hari sebelumnya ya. Jadi ini ada semi kebaktian. Saya akan minta Pak Erik untuk mulai, kita buka dengan doa. Silakan Pak Erik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kami semua bisa berkumpul Tuhan dalam ibadah di KIB ini, mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami percaya kasih karunia Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai kami dan sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur malam hari ini kami akan kembali diperlengkapi lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami dipersiapkan untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi, sehingga kami boleh hidup dengan bijaksana, dan semua berkat-berkat Tuhan, keselamatan Tuhan tetap menyertai kami. Kami serahkan Tuhan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu Pak Jarod yang akan memandu ibadah dan talkshow malam hari ini, biar hikmat Tuhan yang menuntun, dan juga berkati hamba-Mu Ibu Dr. Rian Sari Tuhan, biar segala hikmat yang dari Tuhan menolong untuk Ibu Rian Sari boleh membagikan segala apa yang selama ini Tuhan sudah Engkau taruh dalam hatinya, yang sudah Engkau berikan, tanamkan dalam kehidupannya, sehingga jadi berkat buat kami semua. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung dalam ibadah talkshow malam hari ini, biar Tuhan buka jalan, sehingga bisa segera bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah dan talkshow malam hari ini dengan ucapan syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Ya, terima kasih Pak. Kasih Pak Erik. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam ini seperti hari-hari Senin sebelumnya, nanti kita akan akhiri juga dengan perjamuan kudus. Ya, kemarin sempat ada yang miss satu kali hari Senin, tidak dengan perjamuan kudus. Nah, malam hari ini kita menghadirkan Ibu Dr. Rian Sari dari Semarang, ya. Dan malam hari ini karena kita membahasnya mengenai gaya hidup sehat, pola hidup sehat menghadapi COVID, maka nanti juga saya akan ikut menambahkan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya ke Ibu Dokter atau ke saya juga bisa jika itu berhubungan dengan gaya hidup sehat. Tapi begitu nanti ke arah lebih ke klinis medis, tentu saya tidak berhak untuk menjawab, ya. Tapi kalau gaya hidup sehat, saya berani. Kenapa? Ya, boleh dikatakan 20 tahun terakhir saya nggak pernah masuk rumah sakit gitu. Bahkan dengan sempat diabetes yang 400 tahun 2009, 300, saya belasan tahun sehat tanpa obat gitu ya. Jadi bukan saya anti dokter gitu, tapi saya mengikuti pelajarannya Dr. Tan Sutien. Jadi kadang-kadang saya perlu minta maaf sama banyak dokter gitu ya. Saya nggak percaya semua dokter gitu ya. Apalagi dokter yang anggota MLM jual obat gitu ya. Saya percaya sama dokter yang nggak nulis resep gitu ya. Dr. Tan Sutien itu nggak bikin resep dokter. Dia nggak ngobati dengan obat. Gualanya minta ampun, tapi dia mengubah pola hidup. Dia mengajari gaya hidup. Dia nggak pakai obat kimia. Dan dia sembuhkan banyak orang dengan gaya hidup. Makanya kalau saya ditanya gitu, Pak Jarod, dokter mana yang Bapak percaya? Untuk kesehatan saya percaya Dr. Tan Sutien, Elizabeth Subrata, Teresia Pohe. Tapi untuk pengobatan, ya kalau anak saya sakit katakanlah gitu, ya saya percaya dokter yang lain. Tapi kalau untuk bicara sehat gitu ya, saya mohon maaf sebelumnya, saya punya acuan yang saya anggap benar, ya itu tadi gitu ya. Kalau yang ada bukunya Dr. Tan Sutien, kesehatan yang kodrati, lalu sehat tanpa obat, dan Ibu Elizabeth Subrata adalah rahasia hidup umur panjang, di mana semua pelajarannya adalah biblical, bahkan based on Taurat, gitu ya. Maka saya menganggap itu sebagai acuan saya untuk kalau ada pertentangan pendapat, saya secara pribadi memilih acuan Dr. Tan Sutien dan Dr. Elizabeth Subrata. Ya, bahkan kalau harus berbeda pendapat dengan dokter yang lain. Gitu. Karena emang kalau saya sering bercanda di grup KIB itu, dokter itu kayak sinode loh, ada beda aliran. Tanya aja susu sehat apa enggak, ini kan pendapatnya macam-macam gitu kan. Nah, dalam hal itu saya pribadi ya, Bapak Ibu boleh memilih untuk percaya yang lain, tapi saya pribadi supaya paling enggak saya itu apa pendapat saya itu transparan. Jadi Bapak Ibu tahu posisi saya ada di mana, keyakinan saya ada di mana. Jadi itu perlu untuk ya kalau sampai ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu tahu posisi saya ya. Oke, kita akan mulai dan kita akan mulai dengan narasumber yang pertama dan memang satu ya. Saya bukan narasumber, nanti saya bilang saya akan menambahkan aja. Untuk yang berupa hubungan dengan gaya dan pola hidup sehat ya. Nah, sekarang saya berikan waktu, mungkin saya bukan nanya-nanya dulu gitu ya, tapi kalau Ibu ada yang mau disampaikan, silahkan. Nanti setelah itu saya baru akan tanya-tanya ya mengenai paling enggak kan hari ini kan pandemi ini terus terang jujur kita nggak tahu kapan berakhir. Bahkan kalau ingat rekaman yang tahun lalu, saya sempat bilang saya analisa secara ilmiahnya 7 tahun gitu ya, dan sekarang baru tahun kedua. Tapi saya berharap sebagai orang beragama, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, pandemi ini lebih cepat gitu ya. Tapi dengan segala trennya saja bisa dibuka rekaman saya yang tahun lalu, saya tidak salah mengucapkan 6-7 tahun gitu ya. Berdasarkan produksi vaksin, kemajuan ilmu, dan waktu itu pun sudah ada tren mutasi dari makhluk hidup satu ini ya. Virus satu ini trennya sudah ada. Walaupun waktu itu yang London pun belum muncul. Tapi beberapa penelitian yang belum dipubliskan menunjukkan hal itu, dan sekarang orang semuanya tahu. Jadi pandemi ini belum tentu segera berakhir. Ya, varian baru bermunculan. Nah,
Tapi tentu kita tidak boleh takut, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling cerdas. Dan ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, yang menyambut bukan virus, yang menyambut manusia, kita orang percaya. Jadi kita pasti mengalahkan virus, kita pasti mengalahkan penyakit. Tapi tentu bukan hanya dengan iman, ya, tapi iman dan akal, iman dan logika, bersama Tuhan, juga bersama dokter, dan juga bersama pesan Tuhan mengenai kesehatan. Karena kitab Taurat juga kitab kesehatan, gitu ya. Jadi bukan saya orang Judaisme gitu ya, tapi memang saya sangat percaya sama kitab Taurat, gitu ya. Yang digenapi oleh Perjanjian Baru itu yang berhubungan dengan penebusan dosa. Ya, selebihnya masih berlaku. 100%, satu titik pun dari kitab Taurat tidak ada yang batal atau dibatalkan. Ya, yang dibatalkan atau digenapi yang berhubungan dengan dosa. Nah, kalau ini forum Kristen saya berani berkata demikian, ya, karena beberapa talk show kayak kemarin yang kita bicara mengenai probiotik, semua agama hadir, ya. Oke, itu dari saya. Sekarang silakan Ibu Dokter, Ibu Rian, tinggal di Semarang. Maaf, mungkin saya tanya dulu, kalau prakteknya rumah sakit, klinik, atau pribadi, di unmute, bisa di unmute dulu, masih di mute, ya. Ya, selamat malam Pak Jarod dan para pemirsa sekalian. Saya dari Semarang, perkenalkan saya Dr. Rian. Saya praktek di Rumah Sakit Undip, Pak Jarod, ya, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Juga sebelumnya sempat praktek di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi, Pak Jarod. Ya, tinggal di Semarang. Negeri ya, rumah sakit negeri ya, pemerintah ya? Iya, di Rumah Sakit Negeri, Pak Jarod. Iya, oke. Negeri seperti pemerintah. Sah. ASN. Iya. Oke, silakan Bu Dokter. Jadi melihat keadaan pandemi yang berkepanjangan ini, apa sih yang kita harus lakukan secara medis ya, secara medis tentunya. Kalau saya nanti kan ngomongnya secara Taurat lagi. Silakan Ibu Dokter. Iya, memang ya ini pandemi ini memang sesuatu yang sama sekali baru ya buat kita. Maksudnya sepanjang dunia ini ya baru kali ini ada pandemi COVID ini ya, dari kira-kira awal tahun yang lalu ya 2020 ya, itu kasus yang pertama di Wuhan itu ya, mungkin kita di Indonesia nggak menyangka ya akhirnya virus ini ya, COVID ini ternyata juga akhirnya masuk ke Indonesia. Dan kalau boleh terus terang, dulu pertama kali muncul di Wuhan itu Pak Jarod, itu waktu saya jaga di rumah sakit itu di Karyadi, itu sempat nggak nyangka ternyata ada orang Indonesia itu yang pendidikan di Cina terus pulang kembali setelah akhirnya di sana isolasi itu kan dibuka, boleh masuk di Indonesia, ternyata datang ke Indonesia. Nah, itu dengan keluhan kita juga sebagai dokternya juga waktu itu baru pertama kali ya ketemu kasus seperti itu, kita juga sama-sama belajar ya. Ternyata akhirnya memang ya antara pengobatan dan pencegahan itu harus kedua-duanya berjalan seimbang ya. Ketika kita menemukan adanya COVID itu yang sudah sakit ya kita obati, tetapi bagaimana caranya kita bisa mencegah untuk virus ini bisa ke yang lain-lain gitu ya, itu yang sungguh penting sekarang ini, apalagi kalau kita melihat situasi sekarang ini ya, di mana peningkatan penyebaran virusnya sedemikian cepat ya, memang ya sebagai tenaga medis lama-lama juga memang kehabisan energi kalau kita hanya terfokus pada upaya pengobatan saja. Memang untuk pencegahan ini ya harus kita upayakan bersama, tidak hanya medis saja, tapi ya kita semua ya, masyarakat ini harus ikut mendukung gitu Pak Jarod ya. Ya. Yes. Nah, bicara pencegahan sekarang, mungkin kita lebih banyak pencegahan kan dengan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat tadi kan luas sekali, jadi kita persempit yang berhubungan tentunya dengan COVID ya, kan setiap penyakit kan tertentu ya, misalnya
Ya, demam berdarah, nyamuk, ya pencegahannya air genangan dicek semuanya gitu. Ada nggak kaleng-kaleng di rumah gitu ya. Terus kalau demam berdarah kan nyamuknya justru bertelurnya di tempat wadah tapi airnya bening bukan di air kotor. Jadi kan pencegahannya beda. Nah, sekarang kalau COVID, Ibu. Ini pencegahan COVID ini dalam kesehatan kita bersama ini apa yang penting kalau dari sisi Ibu dokter? Nah, ini justru kalau DB kita bisa mencegah lewat nyamuknya ya. Memang ada namanya host pest ya, itu kan dia sebagai vektor atau dia sebagai hewan pembawa virusnya ya. Nah, kalau ini kita nggak bisa matikan. Siapa yang kita matikan ya? Karena virus ini kan menyebarnya lewat manusia ya. Kalau hewan gampang Pak Jarot ya. Vektor itu gampang kita bunuh nyamuknya ya kalau DB. Kalau ini nggak bisa ya dengan manusia. Bagaimana kita mencegah ya dari manusia satu ke manusia yang lainnya ya. Memang kalau misalnya selain manusia gampang kita ngaturnya ya. Kalau manusia ini kan setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri ya. Untuk memutus sosialisasi antar manusia itu kan sulit ya. Nah, itu kan seperti yang kita ketahui ya, menggunakan masker, apalagi dengan sekarang ini ya, dengan ada varian Delta, varian Lambda, dan ternyata juga penggunaan masker itu yang harus kita upayakan ya. Satu masker saja tidak cukup ya ternyata ya. Kalau dulu pada awal-awal kita upayakan ya masker hanya untuk yang sakit ya, penggunaan masker medis. Tapi sekarang ini bahkan penggunaan masker medis satu saja itu masih kurang. Jadi kita upayakan untuk 2 masker ya saat ini ya, penggunaan masker ya. Masker medis disertai dengan masker kain ya. Jadi double masker ya. Karena memang penyebaran untuk virus COVID varian Delta ini sungguh sangat cepat ya. Jadi kita perlu perlindungan ekstra Pak Jarot ya. Oke, ya. Nah, penggunaan masker sudah, yang mungkin perpindahan antar penduduk ini yang kalau Indonesia cukup sulit ya. Kalau saya perhatikan kan misalnya kayak Singapura, New Zealand, Swedia, Italia, Vietnam yang berhasil membuat angka pertambahan COVID-nya hampir 0 dan sekarang bebas masker dengan lockdown. Jadi kalau nyamuk dibunuh, manusia ya karantina di lockdown. Tapi Indonesia dengan model budaya, bangsa, suku, keadaan sosial budayanya nggak mungkin. Tapi kan kita bisa meniru Amerika sebenarnya. Amerika tidak lockdown loh. Ada demo, bahkan kan Pak Roni Daud itu sejak COVID mungkin udah ada kali 5 kali ke Amerika gitu ya. Dia cerita tuh, di sini antar kota nggak pakai antigen. Indonesia sudah lebih ketat. Indonesia sudah lebih ketat ya. Amerika lebih longgar, tapi sekarang di berbagai kota Amerika sudah banyak sekali yang bebas masker dan secara nasional yang dulu pernah di atas 6-7 juta kasus vaksin, sekarang juga sudah hampir 0. Nah, tentu kita nggak bisa membandingkan dengan Singapura, dengan New Zealand. Pasti nanti pemerintah bilang itu negara kecil, bisa diatur. Kalau Wuhan komunis itu otoriter. Udah bandinginnya sama Amerika, luasnya mirip, jumlah penduduknya Amerika lebih banyak. Nah, kira-kira kalau dari pengamatan Dokter Rian, kalau misalnya kasus Amerika gitu ya, apa yang paling banyak kita bisa pelajari dari sana? Karena mungkin kita nggak bisa bandingin dengan tadi saya bilang Singapura nggak bisa, pemerintah atau rakyat bilang sana negara kecil, gampang dikendalikan. Wuhan, Cina komunis, orang di lockdown nggak nurut tembak misalnya begitu. Oke, kita bandingin sama Amerika aja. Yang pertama mungkin cakupan vaksin di sana ya Pak. Kalau misalnya di sana kan lebih dahulu untuk memulai vaksinasi terhadap COVID ya, dan di sana cakupannya sudah lebih banyak. Jadi kalau misalnya cakupan vaksin itu sudah lebih tinggi, maka ya penyebarannya kemungkinan akan lebih kecil karena juga yang sakit itu juga derajatnya akan lebih ringan ya kalau misalnya cakupan vaksin cukup tinggi. Nah, itu yang akan kita capai ya. Maksudnya target dari negara kita juga sekarang ini adalah meningkatkan untuk cakupan vaksin ya. Karena kalau misalnya kita pelajari dari sisi kesehatan, ada yang namanya
ya dari penyakitnya ya, kemudian dari hostnya atau manusianya, kemudian pembawanya seperti apa. Nah ini di sini kita meningkatkan ya imunitas kita atau kekebalan manusia yaitu dengan cara vaksinasi. Diharapkan dengan ini ya imunitas itu kita sudah mengenal ya, sebelumnya sudah mengenal kan virus ini sebelum manusia itu terpapar sudah lebih dahulu terpapar dari vaksin ya. Jadi daya tahan tubuh lebih baik sehingga nanti diharapkan juga untuk sebaran COVID-nya ini akan menurun kalau misalnya cakupan vaksinasi di negara kita meningkat ya. Ya memang itu yang sedang jadi harapan kita saat ini. Oke, terima kasih. Saya akan banyak bertanya seputar vaksin. Setelah itu saya mau dalamin di situ. Setelah itu kita menjawab pertanyaan peserta Zoom. Ya, saya setuju Bu Dokter karena saya punya sahabat Pak Lukas Kusuma sering ikut Zoom juga. Ya kemarin kasih data yang juga mungkin sudah mulai beredar di sosmed ya, data dalam bentuk grafis bagaimana Amerika grafisnya naiknya luar biasa, lalu ada titik di mana mulai turun Januari tahun ini gitu. Itulah titik di mana vaksinasi secara masif di seluruh negara. Jadi Amerika dulu sempat PCR itu sampai hampir lebih 50 juta orang. 10%-nya mereka positif COVID. Memang akhirnya dunia kaget. Wah, Amerika banyak sekali. Ya banyak sekali karena banyak yang dites. Ya, Jakarta ini Indonesia kan 32.000, Jakarta sendiri satu hari 10.000. Tapi saya tadi ngecek data, kenapa Jakarta bisa 10.000 banyak banget? Yang dites 180.000. Jadi kalau Surabaya sedikit, Papua sedikit, jangan-jangan memang banyak yang nggak dites. Jadi dari berapa yang dites, kira-kira 10%. Kalau Jakarta yang dites 180.000, yang positif 10.000, sebenarnya nggak sampai 10%, masih lebih parah Amerika dulu, yang dites 50 juta, yang positif 5 juta, 10%. Tapi begitu ketahuan 5 juta orang Amerika sakit, pemerintah segera vaksin yang lain dan yang sakit diobati. Nah, di Indonesia ini kan ada sedikit masalah gitu ya. Vaksin dibilang antikris lah. Belum lagi teori konspirasi, vaksin itu ada barcode-nya. Padahal beli Alkitab juga ada barcode-nya. Barcode-nya kan di bungkusnya, bukan di dalamnya, bukan chip-nya. Jadi kita beli HP juga ada barcode-nya, itu kode produksi. Jadi memang di Indonesia ini pendidikannya parah sekali. Beberapa orang yang mungkin bahkan bukan pendidikan parah ya. Ada jenderal, ada dokter juga percaya teori konspirasi gitu. Jadi menurut saya ini tantangan kita, nah untuk mengedukasi rakyat supaya COVID ini nyata, nggak ada hubungannya sama antikris, gitu ya, nggak ada hubungannya apa yang lain-lain. Ini adalah wabah yang harus dihadapi dan sudah terbukti. Tadi saya setuju. Tadi saya data Amerika yang sebanding dengan kita, sekarang di mana bebas masker, dan itu kalau dilihat datanya, kapan penularannya turun secara gratis adalah setelah vaksinnya berlaku masif. Nah, sekarang nih Bu Dokter nih, soal vaksin ini kan banyak masih pro dan kontra atau masih banyak yang ditanyakan. Mulai ada pertanyaan ini saya tanyakan sebentar ya. Ini oke, belum yang di pertanyaan di sini belum ada yang vaksin tadi. Oke. Nah, vaksin sendiri kan ada beberapa macam ya. Mungkin bisa diulang sebentar biar kita kayak di-update gitu ya, kan ada Sinovac lah, ada Moderna, ada Pfizer. Sebenarnya sebelum soal merek, dasarnya dulu ada berapa macam sih vaksin itu? Ada misalnya, atau kan ada yang katanya tangkai virus lah, ada yang katanya dikasih plasma lah. Jadi sebenarnya ada berapa macam vaksin berdasarkan esensi isinya, Pak Bu Dokter? Ya, vaksin ini sendiri yang kita kembangkan saat ini itu ada dari material virus yang inaktif ya Pak Jarod ya. Jadi memang bagaimana kita memberikan vaksin itu dari materi inaktif dari virus. Jadi kalau masyarakat sekarang ada ketakutan kalau misalnya setelah divaksin kok ternyata takut kalau terkena COVID, ya itu sebenarnya bukan karena vaksinnya ya, karena yang diberikan adalah yang material yang inaktif dari virus ya. Jadi sebenarnya vaksin ini adalah aman, bukan menyebabkan seseorang terkena untuk COVID-nya itu sendiri ya. Kalau memang yang digunakan ya saat ini yang pertama kali dipakai di Indonesia adalah
Sinovac ya, vaksin Sinovac. Di sini juga sudah direkomendasi juga untuk keamanannya ya. Pada awal-awal memang ditentukan untuk usia antara 18 sampai kurang dari sebelum lansia ya. Memang awalnya ya. Tapi juga kita lihat untuk bahwa lansia dengan komorbid itu memang justru merupakan sasaran utama dari vaksin, sehingga memang diutamakan ya pada saat awal-awal pemberian vaksin di Indonesia ya. Nah, pertama ya memang Sinovac itu dulu yang masuk ya. Itu ya, menurut saya. Virus yang inaktif itu maksudnya kan kalau istilahnya dokter lain itu dia bilang kayak bangkainya, pecah-pecahannya. Itu sudah nggak bisa berkembang biak kan? Tidak bisa berkembang biak ya. Jadi kalau yang tubuh mendeteksi itu tidak bisa berkembang biak. Tubuh mendeteksi itu sebagai virus, maka dia create antibody. Ya. Tapi virusnya sendiri sudah bangkai, nggak bisa berkembang biak. Jadi aman, tidak 100% bisa. Aman. Vaksin itu aman ya. Setiap obat atau vaksin yang diberikan itu memang selalu kita melihat pasti tidak menutup kemungkinan terjadinya efek samping ya. Itu mungkin bisa timbul seperti reaksi alergi atau apa. Tetapi dalam penelitian ini adalah sebagian besar pemberian vaksin untuk COVID ini adalah aman ya. Kecuali memang pada pasien-pasien dengan komorbiditas tertentu yang kita memang pemberiannya harus hati-hati. Ya, saya tegaskan lagi, amannya itu karena yang disampaikan, yang dimasukkan itu sebenarnya bukan virus COVID, tapi bangkainya sudah inaktif. Kalau toh terjadi gejala kayak meriang, bukan karena COVID-nya berkembang biak, tapi karena tubuh memproduksi antibodi berlebihan sebagai simptom gejalanya ya dokter ya? Iya, itu sebagai gejalanya ya. Iya. Jadi aman, firm aman dalam hal tidak akan justru menjadi terjangkit COVID. Ya, aman tidak akan terjangkit COVID. Ya. Kalau ada gejala ya itu mungkin memang sebelum vaksin, mungkin orang tersebut sudah terkena COVID dulu sebelumnya Pak Jarod ya. Atau emang batuk biasa, luar, ya. Atau batuk biasa, meriang biasa. Batuk biasa, ya. Ya, saya sendiri nggak ada gejala apa-apa. Mungkin karena tubuh saya bandel kali. Tapi istri saya sempat menggeliat, terus ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi itu adalah reaksi tubuh ketika diberi benda asing ya. Tapi yang diberikan bukan COVID yang dilemahkan, tapi bangkainya. Justru mungkin saat itu adalah tanda bahwa tubuh memberikan respon yang baik terhadap vaksin itu ya, kekebalan sedang dibentuk ya, seperti itu. Jadi ada mungkin yang dirasakan ya, seperti kalau kita vaksin anak-anak itu ya, kadang mungkin ada keluhan demam ya, panas ngelemeng sedikit ya, itu mungkin sebagai tanda bahwa itu vaksinnya sedang bekerja membentuk antibodi di tubuh gitu ya. Iya, dulu saya waktu vaksin yang kedua, saya tanya sama dokter, kok saya nggak rasa apa-apa, nih jaga-jaga vaksinnya udah rusak atau saya disuntik air sih. Ternyata gejalanya beda-beda ya. Gejalanya beda-beda ya. Oke. Ya. Masih bicara soal vaksin, dokter, ada yang mau disampaikan sebelum saya baca pertanyaan peserta? Ya, monggo kalau mau pertanyaan dulu tidak apa-apa Pak Jarod. Ya. Nah, ini saya tanya peserta yang mungkin sudah keluar dari vaksin atau gaya hidup, tapi sudah mulai langsung ke teknis COVID berulang ya. Iya. Selamat malam, saya hampir sama dengan Pak Jarod usianya, dari kecil nggak pernah sakit, tensi 80, 130, saya sering makan sayur buah. Oke, ini bukan pertanyaan, kesaksian. Kesaksian. Tensinya mungkin kebalik ya, 130/80 mungkin ya. Banyak makan sayur dan buah, mantap. Ya. Shalom Bu Riansari, bagaimana cara menaikkan saturasi ini aku salah ya, saturasi tanpa bantuan alat oksigen, naikkan saturasi ya. Oh, ini pada pasien COVID ya, menaikkan saturasi pada pasien yang sudah ini ya kena COVID ya. Wah, ini enggak. Oh, bukan, ini bukan, kayaknya Pak Hendra sehat. Yang tanya Pak Hendra. Benar Pak Jarod, itu untuk ibu saya benar-benar. Ibu saya kena COVID kan. Oh, pas kena ya. Jadi ini pasiennya untuk ibu saya. Pasien COVID ya. Ya, oke. Iya. Ini waktu itu kena COVID ya. Berapa hari, Pak? Saturasinya berapa waktu itu? Sekarang sudah sehat ya? Sekarang masih berlangsung, Ibu.
Oh, Udah masih baru berlangsung. hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Iya, jadi hari ke-6 84, kadang-kadang 86, 88. Kalau saya kasih oksigen bisa 94. Ntar nggak dikasih lagi bisa turun lagi. Nah, makanya kan sekarang ini oksigen begitu susah. Jadi saya pikir kalau sampai benar-benar nggak bisa dapat oksigen, nah bagaimana cara untuk mengatasinya supaya saturasinya ya bisa naik lagi. Ya. Itu maksudnya tuh, Bu Dokter. Ya. Kalau misalnya saturasi seperti itu, ya memang ini berarti sudah bukan COVID yang derajat ringan ya Pak. Ini sudah masuk COVID derajat sedang berat ya, dengan saturasi kurang dari 93%, sudah masuk derajat sedang berat. Memang kalau secara normalnya harusnya kalau saturasi seperti ini dirawat di rumah sakit ya. Kalau misalnya bisa masuk rumah sakit, ya sebaiknya masuk ke rumah sakit. Karena kan kalau oksigen yang kita berikan itu kan biasanya diberikan dengan nasal kanul ataupun juga dengan nasal itu dengan selang ya, ataupun dengan masker. Itu mungkin yang diberikan hanya oksigen dalam kecepatan yang rendah atau oksigen yang kecil, mungkin 2 liter, 4 liter per menit ya, atau mungkin sampai tinggi mungkin sampai 9 liter per menit ya. Kalau misalnya dirasa ini masih belum naik, ya kita kalau ini di rumah sakit ada alat yang namanya HFNC atau high flow nasal cannula, itu untuk meningkatkan saturasi oksigen, maksudnya dengan memberikan oksigen tekanannya yang lebih tinggi. Kalau di rumah mungkin bisa dicoba dulu dengan posisi tidurnya ya Pak ya, posisi tidur kita lakukan namanya posisi proning ya, posisi proning. Bisa dicoba ya dengan posisi miring, kemudian posisi tengkurap ya, itu dialih terus ya, tidak hanya posisi terlentang ya. Karena terkadang kalau pada pasien COVID itu ini seringnya dahaknya kental Pak. Kalau ada batuk, dahaknya kental dan itu ada di saluran nafas ya, di bronkus, di bronkiolus. Nah, ini yang saluran kental ini yang jadi menghambat untuk peningkatan saturasi oksigennya. Kalau bisa di posisi tengkurap atau posisi miring Pak untuk tidurnya. Baik, masih Dokter. memungkinkan. Terima kasih. Iya, baik. Memang kalau itu justru yang rumah sakit seperti dokter bilang untuk di Jakarta ya, itu susahnya banget. Iya. Nah, jangan kata mau dirawat, masuk IGD aja kalau dia tahu sudah COVID disuruh pulang karena sudah nggak ada tempat katanya Pak. Percuma Pak. Dia bilang. Jadi kasihan bener orang COVID sekarang ini, kasihan bener-bener. Iya. Bener-bener. Jadi miris hatinya. Iya. Saya bantu kesaksian ya Pak Hendra ya. Jadi anak saya kan juga nggak dapat rumah silakan sakit. Pak. Ya, waktu itu anak saya juga nggak dapat rumah sakit. Bahkan Pak Risa Solihin cerita jemaatnya juga di antrian UGD duduk di kursi meninggal dalam antrian karena rumah sakit itu penuh semuanya. Jadi kalau hari itu ada yang meninggal atau ada yang sembuh, baru 01 masuk 1. Lalu Pak Simon juga yang dulu manajer Extra Jos, cukup terkenal, cukup diberkati, akhirnya membawa paksa orang kakak iparnya ke sebuah tempat penampungan COVID, nunggu 8 jam dan harus pulang sambil menangis karena tidak bisa masuk. Jadi memang Jakarta kondisinya seperti itu. Nah, itu juga saya alami diri saya sendiri, di mana saya nggak bisa mendapatkan rumah sakit buat anak saya. Nah, waktu anak saya mulai sesak nafas hari yang keempat, kita beli tabung oksigen, datangnya 2 hari lagi. Sementara saturasi dari 99 awalnya, karena anak saya cukup bagus, turun 98, 97, 95, 94, 93, 92, 91. Nah, itulah yang sempat membuat saya spot jantung, saturasi 92, 91, sesak nafas, demamnya 39,5, 40, bergerak di antara itu, nggak ada tabung oksigen, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Jadi, ya mungkin saya akan agak concern dengan kesehatan selama ini, walaupun bukan dokter, tapi dengan apa yang saya tahu, saya pandu anak saya. Orang bernafas biasa, udara seperti ini kan udara ini kira-kira 21% oksigen. Begitu kita taruh
selang oksigen itu kan kira-kira 28%. Kalau pakai seperti ventilator yang kayak masker begitu, itu kan naik lagi gitu ya. Nah, dengan pikiran seperti itu, saya pikir berarti sebenarnya udara ini pun oksigen cukup ya, bedanya hanya naik 7-8%, padahal itu angka yang cukup signifikan. Nah, waktu itu saya pandu anak saya begini, kan dia saturasinya 91-92 sambil nunggu oksigen datang. Kalau pakai mulut, kalau pakai hidung susah, pakai mulut, sedotnya kuat-kuat, hembusnya cepat-cepat. Jadi antara nyedot dan ngelepas mesti banyakin nyedotnya, makanya kayak itu kira-kira begitu ya. Itu, nah anak saya tuh dari 91-92 itu bisa lumayan naik 2-3 poin dengan teknik pengambilan nafasnya, walaupun sang sehat pakai hidung, tapi hidungnya mampet. Pakai mulut, sedotnya kuat-kuat. Nah, itu selain tadi memang posisi miring, duduk juga penting. Terus saya sendiri akhirnya coba-coba saturasi diri saya sendiri. 96, 97 gitu ya, stres, anaknya lagi sakit. Lalu saya namanya psikoterapi. Saya anak sedang kondisi seperti itu, saya bisa turun 95, 96. Biasanya kan 98, 99 juga cukup, paling rendah 97. Lalu saya berkata begini kepada diri saya sendiri. Bayangin liburan keluarga sama anak-anak, semuanya sehat, pergi ke Melbourne gitu. Saya mencoba untuk secara kejiwaan menerapi diri saya tenang dengan membayangkan sekeluarga sehat di pantai, itu saturasi naik loh 1-2 poin untuk diri saya. Jadi ketenangan. Nah itu akhirnya saya, karena saya di rumah saya sampai ada 3 alat saturasi. Buat anak 2, buat kita 1 gitu ya. Kenapa anak 2? Begitu saturasi 92 gitu, itu istri sampai jeletuk gitu. Kamu dapat alat kan gratis tuh waktu jadi host. Mungkin nggak akurat kali. Akhirnya beli gitu ya. Beli sama 92 juga gitu. Kamu beli yang 150.000. Kita tanya dokter lain gitu. Pak, beli merek ini 800.000. Kita beli juga. Udah kurirnya yang 1 jam nyampe, harga berapapun kita bayar gitu kan. 800.000, 92 juga. Jadi sampai punya 3 alat ternyata sama gitu ya. Jadi ya idealnya ke rumah sakit, tapi kita nggak bisa dapatkan. Ya tetap dengan ketenangan, posisi tidur dijaga. Kalau ada oksigen, nah juga akhirnya begitu saya dapat oksigen, anak saya sampai pakai 4 hari itu. Pakainya itu tadi dengan was-was kan. Ini kalau misalnya ini saya nggak tahu tuh tabung itu habisnya berapa hari. Karena begitu hari besoknya lagi, saya beli tabung hari pertama harganya 750.000, besoknya 1 juta, besoknya 2 juta, hari ketiga 3 juta nggak ada stok. Jadi kita sempat bergejolak antara stok dan harga. Kita mikir nih, kalau habis ngantri ngisi ulangnya di mana gitu kan. Waduh, itu membuat ya kita terus terang nggak tenang gitu ya. Ya akhirnya, tapi saya tanya dokter, ada dokter yang bimbing, ya memang makainya pun bukan dalam rangka menghemat ya Pak ya. Pakainya pun juga nggak terus-terusan. Kalau bisa 15 menit copot, 15 menit lagi copot lagi gitu. Sehingga ya puji Tuhan, anak saya 4 hari masa kritisnya lewat, saturasi udah 95-96 lepas gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Hendra nanti keluarganya bisa membaik ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Malam Dok, untuk proses hirup uap panas boleh nggak menggunakan mug plastik yang dicolokkan? Sebab kan ada larangan makanan panas tidak boleh menggunakan plastik. Oke. Metode hirup uap panas menggunakan mug. Oh, kayak ada wadah plastik yang kayak ngerebus air tuh ya, pada colokannya gitu loh. Iya. Ya, tidak masalah sih Bu ya, kalau misalnya hanya dari bahan saja ya, bahan plastik. Ya, kalau bahan plastik yang memang untuk mug itu pasti gitu ya. Yang penting sudah kan itu panas, ada. Ya. Iya. Betul. Yang plastik yang nggak boleh dipanasin kan plastik yang kayak misalnya wadah aqua gitu ya. Kalau mugnya sendiri dari plastik, ya kayak teko plastik itu kan ya, terus yang dicolokin itu emang tahan panas. Iya, enggak apa-apa. Iya, betul. Enggak apa-apa Bu. Kalau memang bisa digunakan ya kita gunakan
sekarang ini kan kita gunakan apa saja yang bisa membantu ya meringankan gejala atau simptom. Kan biasanya kalau pada pasien COVID itu memang ada keluhan ya, hidungnya tersumbat, pilek ya, anosmia, dan seringkali disertai dengan lendir yang kental ya pileknya. Dengan adanya uap panas, ditambah mungkin dengan eukaliptus atau minyak kayu putih ya di uapnya, itu bisa untuk melegakan hidung ya, tenggorokan, meskipun tidak sampai ke saluran nafas yang lebih bawah ya, trakea atau bronko nggak sampai situ ya, tapi yang penting melegakan hidungnya, yaitu sudah meringankan gejala sedikit ya, bisa digunakan. Iya. Malam dokter, saya alergi parasetamol, apakah boleh vaksin? Alergi parasetamol, alergi antibiotik yang tipe parasetamol, apakah boleh vaksin? Ya. Parasetamol itu kan untuk obat penurun demam ya, untuk penghilang nyeri, pereda demam ya. Sejauh ini kalau misalnya tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin sebelumnya, itu ya tetap bisa kita berikan vaksin Bu ya, bukan kontraindikasi ya. Kalau misalnya alergi parasetamol bukan kontraindikasi untuk tidak melakukan vaksinasi ya. Nanti kita akan mengamati, karena kan vaksinasi itu kan diberikan 2 kali ya, tergantung jenis vaksinnya apa. Nanti pada saat vaksin yang pertama itu apakah ada alergi yang ditimbulkan setelah pemberian vaksin ya. Kalau memang pada seseorang itu pada vaksin yang pertama kali ada alergi, ini kalau dari Kemenkes yaitu ditunda untuk pemberian vaksin yang kedua ya. Jadi tetap kita adakan pemantauan ya. Kalau alergi parasetamol boleh tetap vaksin. Nanti seandainya memerlukan obat ya yang lain, bukan parasetamol ya. Oke, iya. Ini ada pertanyaan nih. Bu dokter, kalau ibu dokter sendiri secara pribadi kalau mau divaksin pilih merek apa? Ya, ini ada yang bertanya begitu nih. Kalau ibu dokter sendiri kalau divaksin dengan mempertimbangkan dampak efektivitasnya bagi tubuh gitu. Ya, kalau saya sendiri kan sudah ikut vaksin yang gelombang pertama dulu ya Pak Jarot ya, untuk tenaga medis. Kita waktu itu saya dapatnya Sinovac ya. Ya nggak bisa pilih-pilih ya. Tidak bisa pilih. Waktu itu memang yang pertama kali ada. Ya. Sekarang pun juga tergantung ya. Kadang ada tempat yang dapat Sinovac ya, kadang yang dapat AstraZeneca, itu juga ada ya. Tapi yang pertama kan cuma Sinovac semua ya. Gimana? Yang program? Yang gelombang pertama. Oh, gelombang pertama dulu Sinovac semua. Iya. Kalau yang sekarang ada yang jenis lain ya, AstraZeneca juga masuk. Ya, Sinovac pun juga efektivitasnya juga cukup baik ya, maksudnya di atas 50% ya, dari penelitian 63% ya. Ya, apapun vaksin yang ada, saya pikir ya terima dulu ya, karena kan itu seperti perisai kita ya. Ada iman, kita pakai perisai untuk menghalangi virusnya itu bisa masuk apa ya. Vaksin yang ada saya ambil ya, waktu Sinovac ya bagus, nyata ya kita ambil ya. Monggo kalau misalnya ada AstraZeneca juga boleh, itu kalau dari penelitian lebih tinggi mungkin ya, 70% ya sekitar itu efikasinya. Ini Ibu dokter termasuk sangat realistis nih. Kalau saya dengar yang lain kan Sinovac 80, Moderna 95. Ibu, ini angkanya Ibu lebih rendah, tapi menurut saya mungkin lebih jujur. Atau lebih realistis. Iya, iya. Oke. Nah, ya kalau kita bayar, kita pilih merek yang kita sukai ya. Tapi kalau kita gratis ya apapun yang diberikan ambil aja, ntar 6 bulan lagi pakai yang lain lagi. Pakai yang lain lagi boleh. Selamat malam Dok, apakah vaksin untuk anak umur 12-17 tahun aman? Amannya pakai merek apa juga? Terus anak saya umur 6 tahun. Saat pandemi begini vaksinnya apa? Apakah cukup vaksin influenza? 6 tahun. Ya. Iya. Kalau yang sekarang ini yang usia kurang dari 18 tahun, 12 sampai 18 tahun ini yang masih ini Sinovac ya yang sudah direkomendasikan ya. Untuk yang merek lain belum ya. Ya. Di bawah 12 tahun belum ya, Bu ya? Di bawah 12 tahun belum ya. Belum ada uji klinisnya ya untuk anak ya. Kemudian kalau usia 6 tahun mungkin selain vaksin influenza kita juga bisa berikan untuk
vaksin pneumonia ya, PCV ya, vaksin untuk pneumonia. Ya. Ya, kemarin juga yang soal anak-anak ini, Bapak Ibu yang bertanya soal anak, ya, dengarkan rekaman yang talk show tadi malam, ya, Minggu malam. Kemarin kita dengan dokter anak dan vaksin untuk anak banyak dibahas, ya, dengan dokter Gary. Rekamannya sudah ada di YouTube dan juga di Facebook, ya, channel Keluarga Indonesia Bahagia. Kita kemarin talk show dengan dokter anak. Jadi soal vaksin anak, kesehatan anak, yang cocok buat anak, gejala anak, semuanya ada di sesi kemarin, ya. Saya ada pertanyaan lagi yang di direct message ke saya, jadi saya bisa baca. Selamat malam Pak, saya dan Bu Dokter, saya mau tanya, saya sudah vaksin 2 kali dengan CoronaVac. Vaksin kedua tanggal 8 Mei yang lalu. Udah 2 kali, saya ulangi lagi. Yang kedua 8 Mei yang lalu. Bulan September saya harus pindah ke Kanada karena sudah mendapat permanent resident visa. Masalahnya Kanada tidak mengakui vaksin Sinovac. Oke, jadi yang pertama tadi dengan Sinovac ya. Kanada nggak mengakui vaksin Sinovac ini. Sementara saya sudah beli tiket. Pertanyaan saya, apakah bisa saya dan suami vaksin lagi dengan Pfizer di bulan Agustus nanti? Jadi untuk September berangkat, Agustus. Berarti kan dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah 3 bulan sejak vaksin yang ronde. Jadi vaksin yang pertama, Sinovac, sudah 2 kali. Keduanya adalah bulan Mei. Berarti kalau dia akan vaksin lagi bulan Agustus, berarti kan Juni, Juli, Agustus. Sudah 3 bulan. Nah, yang berarti ini Agustus ini mau pakai Pfizer. Ya. Nah, jadi udah jeda 3 bulan, bisa dokter ya? Kalau rekomendasi secara umum untuk vaksin sih sebaiknya pada penggunaannya merek yang sama ya Pak Jarot ya. Nah, tapi kalau misalnya bukan 1 dan 2 loh dokter. Vaksin 1, vaksin 2 sudah selesai. Nah, jadi vaksin 1 dan 2 sudah. Vaksin pertama Sinovac, kedua Sinovac. Sinovacnya udah selesai bulan Mei. Boleh ya. Nah, jadi karena sekarang kan 3 bulan lagi mau vaksin lagi. Iya. Nah, itu boleh. Kan ya. Bukan kalau 1 Sinovac keduanya Pfizer kan nggak boleh. Ini 1 Sinovac sudah lengkap berarti ya. Udah lengkap ya. Sudah lengkap. Ya. Udah lengkap. Ya. Tapi kan katanya vaksin pun efektivitasnya 3-6 bulan. Kalau misalnya masalahnya kan kita nggak vaksin gelombang kedua karena nggak cukup vaksinnya. Harusnya kalau saya vaksin 6 bulan lalu, sekarang ini harusnya udah vaksin lagi kan gitu kan. Vaksin lagi. Tapi kan kenyataannya belum ada program gelombang kedua. Nah ini Bapak ini karena mau pergi ke Kanada, Ibu nih mau gelombang kedua kira-kira begitu deh. Jaraknya udah 3 bulan. Udah bisa Ibu ya? Sudah bisa. Okay. Kalau misalnya secara umum ya untuk vaksin antara jeda vaksin yang lain dengan vaksin ini itu sebaiknya 1 bulan minimal. Jadi kalau tadi 3 bulan itu ya sudah bisa meskipun tidak ada maksudnya penelitian klinisnya ya Pak Jarot nanti setelah divaksin apakah nanti efektivitasnya naik berapa persen itu belum ada penelitiannya. Tapi kalau lebih dari waktu itu berarti sudah bisa kalau misalnya vaksin lagi ya. Apalagi 3 bulan ya. Ya 3 bulan. Ya, malam Bu Dokter, ponakan saya dinyatakan positif demam, batuk, demamnya sudah turun tapi batuknya belum, tenggorokan gatal, siang-siang merasa kedinginan. Apakah itu efek apa yang harus dilakukan? Ya, positif, demamnya udah turun tapi masih batuk, tenggorokan gatal, siang malam kedinginan. Siang-siang merasa kedinginan, berarti demam ya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini sudah hari keberapa ya dari positifnya ya? Belum ada ya? Afreni. Sudah dapat obat apa? Ini Ibu, Afreni. Dia kan terasa hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Minggu yang lalu, jadi udah 1 minggu lebih ya? 1 minggu lebih. Ya Minggu, ya itu Bu Dokter. Hari Minggu PCR-nya sesudah 6 hari kalau nggak salah ya dinanyakan positif. Tapi positif. Jadi dia merasa siang-siang itu kedinginan. Iya. Berarti pengobatannya udah seminggu dong. Ini kan sudah hari Senin ya. Iya, makan obatnya udah seminggu.
Nah, obat itu dapat apa? Mungkin dapat antivirus, dapat antibiotik, kemudian dapat untuk obat batuknya ya. Itu sudah dapat semua ya, Bu ya? Sudah dapat, Dok. Sudah dapat ya. Dia isoman. Dia isoman ya. Nah, kalau Iya. misalnya memang masih batuk ya, batuknya masih ya mungkin ya memang di paru-parunya itu masih ada pneumonia atau radang pada paru-parunya. Nah, ini yang kita tahu ya kalau sebisa mungkin kalau misalnya bisa di foto ronsen ya kita foto ronsen. Tapi kalau pada kondisi isoman seperti ini mungkin sulit untuk mendapatkan pelayanan foto ronsen. Untuk pemakaian antibiotik ini mungkin yang perlu dilanjutkan ya. Kalau misalnya 1 minggu ini ya masih ya. Dahaknya kental ya Bu ya ini ya. Batuknya ada dahaknya ya. Bukan batuk kering ya. Ada dahaknya ya. Sudah dapat obat batuk sirup ya? Sirup, asetilsistein mungkin yang untuk dikasih obat pil batuk. Tapi lupa saya namanya, Dok. Mungkin yang bentuk kapsul itu ya. Iya, bentuk kapsul. Asetilsistein itu biasanya untuk mengencerkan dahaknya ya. Kalau misalnya masih batuk mungkin bisa ditambah dengan Ventolin sirup juga boleh kalau mau ditambahkan ya Bu ya. Ventolin sirup ya. Ekspektoran ya, Ventolin ekspektoran boleh ditambahkan itu ya. Merasa kedinginan. Ya, ini masih fase akutnya ya Bu ya. Berarti ya karena kan masih kurang dari 14 hari, obatnya dilanjutkan, kemudian nutrisinya juga harus cukup ya. Karena kadang kan kalau misalnya pada pasien dengan pemberian antibiotik, ada pemberian antivirus, mungkin ada keluhan yang lain, misalnya mual, muntah, nafsu makan berkurang, itu juga harus kita perhatikan ya. Nah ini asupan makanannya Bu ya, kalau bisa apapun yang bisa masuk ya. Ya, saya tambahkan tambahan Bu Alfreni ya, anak saya kan juga sembuhnya itu 21 hari agak panjang ya, tapi sembuh total ya. Jadi waktu anak saya masuk hari ke-6 antibiotiknya habis karena dokter hanya kasih paket 6 hari. Tapi setelah 6 hari minum antibiotik sama nih Bu, demamnya udah turun. Jadi kan tadinya kan sempat 39,5 sampai dikasih kompres itu di kepala, di dada, di perut, bener-bener karena panasnya 39-40 tapi dia merasa kedinginan. Ya karena itulah perbedaan suhu badan. Kalau suhu badan kita misalnya 30, yang normal kan 36. Kita ke Gunung Salju, di lingkungannya 11. Bedanya tinggi, kita menggigil merasa kedinginan. Suhu ruangan 32, udah cukup panas, tapi badannya 39, ya menggigil kedinginan. Nah, jangan untuk mengurangi kedinginan ini mandi air panas ya, jangan ya. Itu malah tambah tingginya tambah naik. Jadi kompres es batu, walaupun kedinginan tapi dia kasih kompres supaya suhu badannya turun sehingga nggak merasa kedinginan karena suhu badan dan ruangan menjadi sama, serupa ya. Jadi badannya kedinginan tapi dikasih kompres es batu atau air kompres kain yang dimasukkan kulkas. Ya kalau enggak emang yang kayak gel untuk kompres. Itu kalau sampai demamnya tinggi. Nah, begitu demamnya turun, anak ibu ini udah 7 hari demamnya turun, sama tuh kayak anak saya, demamnya turun, batuknya kagak berhenti. Nah, waktu itu sama dengan pendapat Ibu Dokter Rian, anak saya sama dokter dikasih resep antibiotiknya, kan waktu dikasih 6 hari, suruh nebus sekali lagi. Jadi antibiotiknya ditambahin gitu ya, sampai 12 hari. Nah, waktu 12 hari, demamnya hilang, batuknya juga belum. Tapi tinggal dikit-dikit. Maka antibiotiknya udah di-stop. Tapi tadi juga yang Ibu Dokter katakan, obat batuk Ventolin tadi yang anak saya minum sampai 21 hari ya, benar-benar sampai batuknya habis. Nah, waktu itu juga sempat disarankan foto torak atau scanning. Kalau scanning kan lebih detail, 3 dimensi. Tapi itu harus ke rumah sakit. Rumah sakit ngantrinya minta ampun. Rumah sakit yang bukan COVID, kita datang sebagai pasien COVID malah nggak dilayani. Jadi rumah sakit tempat moto paru-paru hanya melayani orang sakit paru-paru yang non-COVID. Waduh, jadi emang nggak gampang hari-hari lagi sakit gitu ya. Lalu kita coba ke lab. Bukan kalau di lab ya kayak lab Prodia, lab ABC, Biomedica itu adanya foto torak. Jadi bukan CT scan tapi foto.
sama juga, nggak melayani yang COVID. Yang melayani takut ketularan, nggak punya APD. Jadi memang akhirnya saya sendiri putuskan, udahlah nanti aja justru kalau sudah sembuh, justru baru foto paru-paru untuk melihat kondisinya, apa ada dampak akibat COVID. Yang penting sekarang sembuh dulu, ya. Nah, dengan menambah setelah 12 hari antibiotik berhenti, tapi batuknya masih jalan, nggak apa-apa. Batuknya diobati sampai batuknya selesai. Dan kalau saya mau kesaksian, ya anak saya 21 hari, betul-betul batuknya sudah nggak ada, demamnya nggak ada, semuanya nggak ada, baru saya bawa PCR. Kalau di rumah sakit, PCR-nya 7 hari sekali. 7 hari masih positif, tambah stres. 7 hari positif, tambah stres. Makanya saya nggak mau 7 hari sekali. Tunggu 21 hari. Begitu tes, ya bahkan hari ke-17, kalau 16-17, saya sudah antigen di rumah sendiri. Ya, sudah negatif. Tapi saya bilang sama anak saya, kamu belum PCR, belum aman, belum boleh turun, belum boleh keluar kamar. Sampai betul-betul nggak batuk, begitu dites langsung negatif, hore. Gitu. Jadi ada faktor psikologis kalau sering-sering PCR masih positif, tambah stres. Ya. Faktor psikologis sama faktor kantong juga, Pak Jarod. Mahal, 800.000 ya. Mahal. Ada yang 600.000. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Malam Bu Dokter, saya mau tanya, kalau vaksin pertama Sinovac, tapi vaksin kedua AstraZeneca, ini dua merek ya. Tadi sudah sempat dijawab sih sebenarnya. Belum ada penelitiannya kalau misalnya mau uji klinis untuk 2 merek yang berbeda ya. Sebaiknya masa diselesaikan dulu vaksin 1 dan kedua. Iya. Malam Dok, saya kena demam dan batuk-batuk selama beberapa hari. Apakah boleh saya mengikuti vaksin kedua tanggal 14 bulan ini? Batuk dan demam. Mesti antigen dulu ya, Dok. Di swab antigen dulu saja ini. Iya, swab antigen apakah ini positif COVID atau enggak? Karena kalau misalnya memang positif COVID, sebaiknya nanti kita tunda untuk vaksin keduanya, itu boleh mundur ya. Enggak apa-apa, boleh mundur ya. Di swab dulu antigen ya. Iya, kalau positif nggak boleh. Kalau batuk biasa, Dokter? Kalau batuk biasa dia tidak demam ya. Masalahnya ada demam ya. Kalau ada demam sebaiknya kita tunda dulu ya untuk vaksinasi ya. Karena nanti juga dikhawatirkan kalau misalnya demamnya naik nanti malah bingung. Ini demamnya karena vaksin ataukah demamnya ini memang bawaan sebelumnya ya. Nanti malah menyalahkan vaksinnya. Oh ini saya demam karena vaksinnya. Jadi susah untuk dipantau. Sebaiknya nunggu demamnya turun ya. Sudah tidak ada demam, tidak ada batuk dan memang bukan positif COVID saat itu ya. Kalau demam sih mungkin lebih bagus, lebih aman PCR ya Dokter ya, bukan cuma antigen ya. Iya, lebih sensitif lagi ya untuk menggunakan PCR ya. Ya, memang cuma lebih mahal. Oke. Dok, ini ada kasus dari saudara saya, umur 63 tahun, sudah vaksin 2 kali. 63 tahun sudah vaksin 2 kali menggunakan Sinovac, bulan April dan Mei. Tapi sekarang dinyatakan positif bulan Juli. Juli positif. Sedang saya nggak ada penyakit bawaan dan hidup sehat-sehat sekali. Tapi dibawa ke ICU, saudara saya juga nggak ada penyakit macam-macam, sehat sekali, tapi dibawa ke ICU dan meninggal Rabu kemarin. Wow. Ya, kalau sudah meninggal, kenapanya ya susah ya. Sudah divaksin banyak sih, ada yang kan tadi kan. Sudah lengkap ya. Iya, ikut berbelasungkawa ya untuk saudaranya yang meninggal. Memang banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas vaksin ini ya. Jadi mungkin vaksinnya sudah 2 kali, tapi juga kita beratnya penyakit ini selain dari vaksinasi, dari komorbiditas ada atau tidak ya, penyakit pemberat ada atau tidak, juga dari banyaknya virus atau jumlah paparan virus yang masuk ya. Jadi kalau semakin tinggi paparannya, semakin tinggi jumlah virus yang masuk, itu juga kemungkinan gejala yang dirasakan akan timbul lebih berat ya. Misalnya saja ya banyak rekan-rekan saya, maksudnya juga tenaga medis ya, kami di rumah sakit ya atau di klinik ya, yang di mana paparan virus itu tinggi meskipun juga sudah divaksin, juga ada beberapa kasus yang memang menimbulkan sampai COVID-nya berat ya, sampai menimbulkan kematian, itu juga ada ya.
Jadi jumlah paparan virusnya ini juga mempengaruhi untuk beratnya penyakit juga. Mungkin dari segi itu juga. Ya, memang vaksin tidak menjamin, tapi tetap lebih aman. Ya, buktinya Amerika dengan divaksin dari jutaan kasus sekarang sudah hampir bebas masker karena hanya hitungan 1-2 kasus per hari. Jadi memang vaksinnya jenis yang sampai 90%. Kalau Sinovac antara 63%, kalau Biarsari saya pernah dengar 80%. Artinya ada 20% yang tidak berdampak. Nah, makanya kalau misalnya udah vaksin 2 kali kok misalnya kena COVID juga meninggal, bisa bagian yang dari 20% ini. Jadi tetap tidak. Bahkan yang Pfizer Moderna pun ya 95% masih ada 5%. Jadi memang tidak ada yang menjamin 100% ya. Jadi tapi kalau bicara dalam arti kasus ini nggak boleh untuk generalisasi, berarti percuma dong vaksin. Oh, nggak percuma sih kalau melihat kita bicara data ya. Tentu ya bela sungkawa atas Bapak Ibu yang dipanggil Tuhan saudaranya ya. Tapi berdasarkan data bahwa seandainya vaksin itu hanya 63% saja sudah bisa, bukan hanya sudah bisa membendung penularan sebanyak 63%. Tinggal dari total populasi Indonesia 250 juta atau dari 100 orang, berapa banyak yang divaksin? Nah, kalau makin banyak yang divaksin, maka tingkat penularannya, lajunya kalau di kasus tadi saya bilang kita nggak bisa bandingkan dengan Singapura, dengan Italia, tapi bandingkan dengan Amerika. Begitu spreading vaksinnya mencapai jutaan orang, maka orang ketemu orang udah nggak saling menularkan. Maka itu secara nasional akan turun jauh sekali. Jadi walaupun orang yang di Amerika pun divaksin juga ada yang bahkan ada yang sempat heboh di viral ya saat divaksin mati gitu kan, itu kan, tapi kan itu kan kasus. Lalu yang divaksin juga kena juga kasus. Tapi dibicara data dari 350 juta orang Amerika yang divaksin sekian puluh juta sudah bisa mengendalikan seluruh negara itu hampir bebas vaksin. Jadi tetap ya Bapak Ibu harus melihat dari kacamata seperti ini gitu ya. Nggak bisa sebuah kasus orang nggak sudah divaksin lalu meninggal terus akan ada juga ya membroadcast-nya terus seolah kayak percuma gitu. Jadi enggak ya, kita mesti melihat data secara keseluruhan. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Ya, ini kasus yang selalu muncul, tapi nggak apa-apa dah, ini diulangin lagi pertanyaan yang selalu muncul di tiap talk show mengenai penggunaan ivermectin. Nah, ini kan saya tetap angkat ini sebagai pertanyaan, walaupun dokter sebelumnya, sesi sebelumnya sudah menjawab, tapi saya angkat karena ini Ibu dokter adalah dari rumah sakit pemerintah. Ya, jadi biar pendapatnya lengkap ya, pendapatnya lengkap mengenai ivermectin. Kalau yang setahu saya kan Pak Prabowo sendiri Menhan kita menggunakan. Lalu juga dari Kemenkes saya mendapat pernyataan bahwa rumah sakit di bawah Kemenham, Departemen Pertahanan, mereka juga menggunakan ya. Walaupun ada pro dan kontra. Nah, ini saya angkat pertanyaannya lagi walaupun di sesi sebelumnya sudah ada. Ya, saya berharap dapat justru pandangan yang berbeda dari narasumber sebelumnya, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Ya, kalau ivermectin sih yang kita kenal itu sebagai obat untuk kecacingan, yaitu pun juga dipakainya 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali cukup. Kalau sebagai obat COVID, terus terang kalau dari tempat saya bekerja, rumah sakit kami belum menggunakan ivermectin ya, karena kan ini masih dalam tahap penelitian ya. Penelitiannya pun itu terbatas di rumah sakit memang di bawah Kemenhan ya. Ya, Kemenkumham, bukan di rumah sakit yang umum, rumah sakit RSUD, RSUP yang lain belum menggunakan ivermectin ya. Kalau juga efek sampingnya misalnya dari ringan sampai berat ya, misalnya kalau ringan bisa timbul adanya ruam-ruam di kulit, alergi ya. Kalau berat bisa sampai pada sistem saraf ya, bisa jadi kejang, penurunan kesadaran. Nah, ini yang kita belum sampai ke sana ya. Terutama juga masalah dosis ya. Dosisnya berapa sih dosis yang digunakan untuk pasien-pasien COVID itu yang masih
belum ada di pedoman dari Kemenkes itu sendiri, belum ada ya untuk penggunaan ivermectin ya kan. Kita mungkin tahunya dosis untuk kecacingan, tapi untuk yang COVID masih belum tahu ya. Meskipun mungkin kalau dibaca di luar negeri ya, mungkin di Amerika atau mana digunakan pada pasien-pasien dengan COVID yang berat ya, tapi belum, publikasinya belum ada, dan ada beberapa penelitian justru yang malah menunjukkan bahwa itu tidak berbeda bermakna antara pasien yang diberikan ivermectin dengan yang tidak diberikan ivermectin ya pada kasus-kasus COVID yang berat ya. Jadi masih belum terlihat untuk manfaat dari pemberian ivermectin ini. Sementara membandingkan antara manfaat dengan efek sampingnya, sekarang dari kami sih belum mempertimbangkan untuk menggunakan ivermectin. Apalagi hati-hati kalau misalnya di masyarakat menggunakan ini sebagai obat untuk COVID yang gejala ringan ataupun yang tanpa gejala, justru malah memakai ivermectin ya, karena dosisnya pun juga belum diterapkan. Nanti takut-takut kalau menggunakan itu malah ada efek samping lain yang justru memperberat untuk penyakit COVID-nya itu sendiri. Kalau untuk cacing kan 3 pil sekaligus minum, jadi cuma 1 kali 3 pil ya dokter ya? Iya, iya. 3 butir sekali minum, setahun sekali. Setahun. Nah ini yang ya. COVID ini yang masih belum, kalau di kami sih belum pakai itu ya Pak Jarod ya. Karena kalau COVID-nya 21 hari, masa minum 21 kali? Ya, Oke, kalau gitu sebenarnya pendapat Ibu dokter dari rumah sakit pemerintah negeri pun tidak berbeda dengan dokter swasta. Karena kemarin dokter Bambang yang menangani anak saya juga tidak setuju. Jadi waktu saya tanya, Pak Jarod kalau saya tidak ya gitu. Jadi kenapa? Ya penjelasannya sama. Jadi anak saya tidak diberikan ivermectin, dan waktu talk show seperti ini juga ada yang bertanya, jawabannya saya pikir karena ibu dari rumah sakit pemerintah jawabannya mendukung. Ternyata ya yang sudah baru di rumah sakit Kemenhan, dan itu pun juga memang kenapa nggak ada acuan dosisnya ya. Iya, belum ada publikasinya. Jadi menurut saya menjadi makin clear ya. Ya, walaupun kemarin yang sempat agak moderat Dr. Ruyandi Hutasoid yang kalau sampai, tapi dia bilang kalau sampai. Afigan nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, semuanya nggak ada, daripada kosong ya sudahlah. Tapi sehari 1 aja, gitu, jangan 3. Jadi juga dia nggak yakin pasti mengenai dosisnya. Tapi kalau pertimbangannya antara hidup dan mati itu ya hidup tapi dengan efek samping. Nah supaya efek sampingnya enggak ya tetap harus resep dokter. Itu jawaban yang saya lihat, saya dengar yang masih paling berani dalam arti memberikan iya. Tapi udah Dr. Bambang, Dr. Geri, dan Ibu Rian masih menjawab hal yang sama. Jadi ya Bapak Ibu yang menyaksikan program ini bisa mempertimbangkan sendiri ya untuk kehati-hatian menggunakan hal ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Dokter, anak saya 5,5 tahun di rumah sedang ada yang isomat COVID. Barusan mulai ada ingus di hidung, dia belum sampai meleleh keluar. Apakah ada bisa dilakukan supaya dia tidak tertular? Belum tes antigen atau PCR, 5 tahun. Oke. Ya, kalau misalnya di rumah itu ada yang isoman, nah ini kita pasti mungkin sebelumnya juga sudah pernah kontak dengan pasien yang positif ya di rumah itu. Sebaiknya saat itu ya satu rumah kalau bisa ya di swab semua ya, supaya kita juga tahu ini memang dari awal ada penularan atau tidak ya. Jadi kalau misalnya ada kita swab antigen hasilnya negatif, tapi kemudian ada gejala-gejala yang mengarahkan pada COVID ya, ada demam, ada pilek, atau mungkin ada batuk, sesak nafas ya, ada diare ya, diare itu juga bisa tanda COVID ya. Nah ini kita bisa lakukan lagi swab antigen ulang ya, karena kan mungkin itu bisa 3 atau 5 hari kemudian bisa terjadi itu belum terdeteksi awalnya ya, kemudian swab antigennya bisa kemudian positif. Nah ini menurut saya ya di swab dulu saja ini anaknya apakah memang sudah kena COVID atau belum gitu ya. Karena kalau pada anak-anak itu seringkali malah justru tanpa gejala ya, sering gejala ringan ataupun malah tanpa gejala ya. Sebaiknya di swab dulu saja Bu atau Pak ini yang bertanya.
Iya, karena kalau nggak di swab nggak ada acuan yang jelas. Iya. Dan kemarin kalau untuk orang dewasa ya, kalau anak 12 tahun ke bawah kan Pak Dr. Gary juga bilang jangan dikasih antibiotik. Tapi kalau untuk yang 12 tahun ke atas, seandainya sudah boleh pun, tapi kalau tidak COVID jangan dikasih antibiotik. Nanti pas kena COVID beneran malah jadi nggak punya kekuatan. Jadi antibiotik tidak boleh diberikan kepada yang tidak COVID. Nah, kalau saya mau bersaksi, sama dengan yang Ibu dokter anjurkan, waktu itu Dokter Bambang yang membimbing saya, juga menganjurkan begitu. Jadi kalau kita mau pergi terbang gitu ya, harus antigen ke klinik supaya dapat suratnya kalau negatif. Tapi untuk kepentingan sendiri ya, kita bisa beli alat antigen itu 750.000 dapat 25 pak. Jadi kan jatuhnya cuma 30.000. Kalau kita tes kan 150.000. Ya, tes ke klinik. Ada yang 200.000, ada 150.000. Tapi kalau tes sendiri cuma 30.000. Nah, waktu anak saya PCR positif, kita langsung beli yang 30 pak. Karena tadi benar yang sama seperti yang Ibu dokter katakan, istri saya itu berinteraksi dengan anak yang udah PCR positif. Kan waktu ngantar PCR, ngantar antigen, itu satu mobil. Maka begitu istri saya batuk, kita tes. Wah, negatif, tenang. Tapi kita belum tenang banget. Kalau ini baru kena virusnya hari ini, dites pasti masih negatif. Ya, habis batuk, pingsan lagi di kamar mandi. Waduh, kita tes lagi. Negatif. Wah, udah tenang lagi. Jadi ya agak nyap-nyapan karena kalau orang hari ini kena mulai terinfeksi kan ada masa inkubasi. Nah, butuh waktu 2, 3, 4 hari baru bisa positif. Maka orang kalau satu rumah dengan pasien, maka serumah itu saya istri, pembantu semuanya kita tes antigen. Nggak perlu yang ke klinik yang ada suratnya karena kita nggak butuh surat ya. Kalau orang mau bepergian nggak bisa tes sendiri. Nih saya tes sendiri tadi gitu ya. Itu pas KP tolak ya. Tapi kalau untuk kepentingan kita, apakah kita sudah saatnya antibiotik atau belum? Atau hanya minum vitamin saja untuk kekebalan ya. Jadi begitu satu rumah saya satu ya, anak saya kena, ada mertua saya 79 tahun, komorbid lagi. Waduh, langsung kita kasih yang vitamin C, vitamin B, ya zinc, ya paling enggak jaga-jaga dengan vitamin, tapi antibiotik tunggu dulu. Kalau enggak antigen positif nggak berani, PCR positif nggak berani ya. Jadi kita nggak boleh. Tapi menurut saya setuju Bapak Ibu ya, kita perlu lebih hati-hati, tapi juga valid menurut saya bagi yang isoman ya, mesti kalau pergi-pergi kan susah ya, keluar beli online gitu, beli antigen, swab antigen. Ya. Tapi juga hati-hati untuk penggunaan swab antigen mandiri ini ya Pak Jarod ya, memang perlu hati-hati. Yang pertama adalah kalau misalnya mungkin terlalu ke dalam, dia mungkin bisa melukai ya bagian belakang, itu namanya nasofaring ya, itu bagian tenggorok yang belakang. Nah ini memang harusnya kan kalau swab sampai menyentuh ujung belakangnya itu di nasofaring. Kemudian nah itu satu bisa terluka ya kalau misalnya kurang hati-hati. Kemudian yang kedua, kadang-kala kalau pengambilannya itu terlalu luar, mungkin ya di ujung yang bawah itu nggak dapat. Jadi kita tenang, negatif. Wah, ya ternyata ini tempat pengambilannya yang belum tepat. Nah ini kadang yang kita perlu hati-hati itu dua hal itu ya. Pertama mungkin pada anak kecil misalnya, anak kecil atau bayi, kita kan kalau swab butuh tenaga yang terlatih untuk pengambilannya. Ya, kalau Bapak Ibu cukup edukasi, nanti bisa melihat tutorialnya di YouTube. Kalau bagi saya sih, ya mudah ya. Tapi saya punya keponakan, sepupu, dia nggak yakin, dia panggil orang puskesmas. Nah, kalau kita pergi keluar, 150.000. Kalau kita beli antigen, satu alat cuma 30.000, tenaga medisnya kalau orang puskesmas dipanggil itu 30.000, jadi paling nggak 60.000 dibanding 150.000. Belum lagi kalau kita tuh pergi keluar gitu ya, dan tetangga tahu kita anaknya COVID. Istri saya tuh jalan kaki aja gitu, itu ada yang komplain, kan anaknya COVID, ini ibu kok jalan-jalan loh. Istri saya itu sehat gitu ya, tapi dia keluar rumah itu ada yang parno tetangga gitu. Itu satu. Yang kedua gitu ya, belum lagi tadi lagi tes PCR, tes antigen, ngantrinya minta ampun.
Yang ngantri itu mungkin juga ada orang yang gejala, yang COVID. Jangan-jangan sambil ngantri ketularan gitu ya. Maka kalau saya tuh selalu dari sisi hati-hati juga gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu yakin cukup terampil gitu ya, lihat tutorialnya, gue bisa nih. Tapi kalau ragu-ragu, panggil tetangga kanan kiri, orang puskesmas gitu ya. Itu sepupu saya dengan begitu bisa ya, karena sama juga saya punya saudara yang satu orang COVID di rumah, pembantunya, pegawainya, karena dia ada usaha di rumah, dia 3 hari sekali antigen terus, dia nggak mau resiko gitu ya. Jadi begitu yang pilek, bahkan pilek nggak pilek di antigen karena dia nggak mau resiko kalau ada penularan, supaya terdeteksi sejak dini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah COVID pada anak dapat menimbulkan kematian pada anak tersebut, misalnya umur 9 tahun? Saya baca di WA kiriman dari teman. Ya kalau dari datanya sekarang ada ya. Kalau yang alfa dulu kan yang meninggal banyak orang tua komorbid. Kalau yang delta ini kan anak-anak banyak yang terkena dan meninggal. Gitu. Pada anak-anak bisa terkena, juga bisa menimbulkan kematian ya. Kalau di Indonesia itu sudah ada penelitiannya bisa menimbulkan kematian. Apalagi yang perlu kita waspadai juga untuk anak-anak ini adalah ya ketersediaan untuk ICU anak itu sendiri juga terbatas ya. Di rumah sakit mungkin kita bisanya ada ICU dewasa ya kalau dia butuhkan pertolongan penggunaan ventilator. Nah, ini anak-anak ini seringkali kan karena tidak ketersediaan ICU khusus anak sehingga jadi terlambat untuk penanganannya kalau dia menderita COVID berat. Itu makanya yang perlu kita waspadai ya untuk pada anak-anak. Ya, yang pada anak ini Ibu yang bertanya ya, saya rekomendasi lagi dengarkan yang rekaman tadi malam. Tadi malam kita 2 jam khusus dengan dokter spesialis anak yang sudah 1,5 tahun menangani COVID, ya, Dokter Gary. Jadi tadi malam kita lebih detail dan menurut saya lebih dalam karena ada presentasinya mengenai COVID pada anak, ya. Jadi rekamannya sudah ada. Silakan kalau yang anggota WA Group saya sudah post, ya, karena mestinya yang ikut Zoom ini anggota WA Group karena saya nggak publikasi di tempat yang lain, ya. Itu silakan disimak yang punya anak, ya, karena jawaban dan pertanyaannya lebih lengkap karena memang temanya khusus ya COVID pada anak. Pertanyaan berikutnya, apakah demam turun naik itu positif COVID? Karena keponakan saya kalau malam panas tinggi, kalau siang enggak dan dia batuk kering. Ya. Bisa saja COVID karena COVID juga bisa tanpa gejala ya namanya OTG orang tanpa gejala. Kalau demam ya ini bisa juga mengarah ke COVID ya. Sudah berapa hari demamnya. Nah, ini yang perlu kita cek lebih lanjut ya, baik itu antigen ataupun PCR ya. Harus PCR paling aman. Minimal. Apalagi kalau ada kontak ya, ada kontak dengan pasien COVID ya bisa jadi ya. Karena nggak boleh menduga-duga ya. Menduga-duga itu nggak bolehnya pertama jangan mengabaikan. Yang kedua, menduga COVID lalu diantibiotik padahal bukan COVID. Nah, itu bahaya nanti begitu kena COVID beneran, antibiotik yang pernah dipakai istilahnya itu nggak mempan. Dan kalau nggak ada, saya mungkin pinjam pernyataan Pak Gary kemarin ya. Jadi kalau nggak COVID, batuk biasa, dikasih antibiotik dosisnya COVID. Antibiotik ini harusnya membunuh mikroba jelek, termasuk COVID. Harusnya ada musuhnya. Padahal nggak ada musuhnya, tapi dikasih COVID, dikasih antibiotik. Tapi dalam tubuh nggak ada musuhnya karena bukan COVID. Gejalanya, simptomnya, infeksinya nggak banyak. Dikasih antibiotik, apa yang terjadi? Dia akan membunuhi probiotik. Jadi probiotik dalam tubuh, pro kehidupan, mikroba baik dalam tubuh akan dihabisi sama antibiotik. Sehingga justru sistem imunnya akan drop. Pada saat itu COVID masuk, gejalanya akan parah sekali. Karena sejak minum antibiotik, ya misalnya istri saya kemarin kan ada gejala, walaupun antigen negatif, tapi interaksi baik dengan interaksi cukup tinggi dengan pasien, apalagi ngantar makan segala macam, begitu batuk, pingsan, batuknya juga berlarut-larut, dokter beranikan kasih antibiotik, tapi hanya untuk jangka pendek. Dengan catatan, seandainya dia tidak COVID, maka begitu selesai antibiotiknya, bahkan waktu itu bersamaan dengan antibiotik, tapi antibiotik diminum pada siang hari, malam harinya dia minum probiotik, jadi dikasih jeda waktu.
Begitu betul-betul selesai antibiotiknya, maka probiotiknya, yogurt, kefir, Yakult, jus pro, tahu, tempe, probiotiknya makan sebanyak mungkin kalau habis minum antibiotik. Karena itulah probiotik ini yang akan memproduksi enzim. Enzim itu akan menjadi katalis pembangunan antibodi. Jadi yang melawan COVID itu sebenarnya antibodi. Antibodi disusun oleh asam amino, maka harus makan protein. Tapi untuk menyusun asam amino menjadi antibodi, dibutuhkan enzim. Enzim diproduksi oleh tubuh plus bantuan mikroba, baik probiotik. Mikroba dibunuh sama antibiotik. Ya, itu sebenarnya secara gambaran besarnya. Kenapa kalau nggak COVID jangan obati sendiri dengan antibiotik. Ya, di musim COVID ini, tapi kalau ada batuk demam, ya yang jangan antibiotiknya, tapi obat batuknya aja, demam, obat demamnya aja, tambah vitamin, mineral. Daripada menduga-duga, jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID. Kalau saya kok nggak ada pilihan lain, ya menurut saya mesti tes, udah supaya valid. Tes antigen dulu, baru PCR. Ya. Iya. Lalu kalau misalnya antibiotik itu sebenarnya juga bukan untuk COVID-nya ya, karena COVID itu kan virus. Virus dia butuhnya antivirus. Antibiotik itu sebenarnya diberikan karena pada pasien COVID itu seringkali terjadi infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini yang bisa membuat misalnya sesaknya tidak sembuh-sembuh, batuknya tidak sembuh-sembuh, batuknya disertai dahak kental ya. Kalau pada perawatan di rumah sakit kita curiga ada infeksi bakteri atau namanya infeksi sekunder di luar dari infeksi virus. Jadi kita berikan antibiotik ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa pemberian antibiotik itu adalah untuk membunuh virus COVID ya. Bukan untuk virus COVID-nya, tetapi untuk infeksi bakteri yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan antibiotik ini terlalu awal, yang dikhawatirkan adalah namanya adalah resistensi antibiotik ya. Resisten itu artinya nanti kalau misalnya kita membutuhkan penggunaan antibiotik, dia justru semakin tidak efektif karena sudah sering digunakan padahal belum diperlukan ya. Itu untuk penggunaan antivirus dan antibiotik. Ya, silahkan nanti didengarkan di episode yang kedua ya. Kita sudah bahas dengan Dr. Bambang kegunaan antibiotik, fungsi antibiotik ya, seperti yang dijelaskan Ibu Dokter tadi, tapi lebih lengkap dan panjang lebar karena memang itu di sesi yang kedua, yaitu temanya vaksin dan tindakan medis terhadap COVID ya. Sesi yang pertama mengenai menu, sambil saya review supaya Bapak Ibu bahwa ini sudah sesi yang keberapa ya. Yang pertama itu dengan Pak Yohanes Sunardi itu mengenai makanan sehat. Yang kedua dengan Dr. Bambang itu tindakan medis terhadap COVID. Nah, di situ dibahas mengenai antibiotik, dosisnya, kegunaannya, fungsinya, dan juga dengan tegas memang vaksin antibiotik tidak membunuh COVID ya. Nanti dapatkan penjelasan lebih lengkapnya ya, karena dijelaskan panjang lebar di sesi yang kedua. Sesi yang ketiga kita bahas mengenai paru-paru. Ya, perlunya CT toraks, scan, kalau ada batuk, rusak paru-paru COVID itu bagaimana, itu di sesi yang ketiga dengan dokter paru-paru dengan dokter Resa. Lalu kita dengan dokter Gary mengenai anak ya, sekaligus saya ulangi supaya Bapak Ibu yang punya anak dan ada kasus-kasus pada anak dengarkan lagi rekaman yang anak ya supaya pemahamannya lengkap ya. Sekarang kita masih ada waktu beberapa menit lagi, kita masih bisa kalau ada pertanyaan, tertulisnya sudah habis ya, kecuali pertanyaan yang sama dengan sesi sebelumnya. Saya tunggu pertanyaan yang berbeda. Kalau ada yang mau langsung angkat tangan dan suara, boleh silahkan. Dan juga selamat datang dengan Pak Roni Daud. Wah, saya lihat sudah ada bersama dengan kita, ya hambanya yang sudah kebal. Sudah kebal COVID. Bolak-balik Amerika terus. Berangkat lagi, Pak. Amerika, Denpasar, Pontianak, kayaknya tiap minggu pergi Pak Rodia. Rata-rata sekarang tiap minggu di PCR di tes terus hidung ini untung nggak tambah besar.
Pak Roni mau tanya sedikit nih, saya menyimpang dulu dari Bu Dokter ke Pak Roni Daud dulu. Pak Roni pernah tes antibodi nggak, Pak? Oh, sayang belum pernah. Tapi dokter saya memperkirakan ya karena dulu kan saya kasus berat. Dibilang pasti tinggi katanya gitu loh. Jadi ya buktinya puji Tuhan setahun lebih ini yang minggu terbang. sekarang terus saya melayani lebih 70 orang, Pak. Yang dampingi orang positif COVID loh. Saya anterin ke rumah sakit, saya anterin ketemu dokter, saya tungguin, saya uruskan ke IGD, saya tungguin urusan rumah sakit. Itu lebih 70 orang tuh. Sekarang puji Tuhan. Tapi kemarin dokter saya kasih tahu, dokter saya bilang gini, Pak yang ini hati-hati ya loh. Kenapa? Delta ini hati-hati. Jadi malah saya mengajukan izin ke Wisma Atlet, Pak, untuk melayani langsung ke mereka, mendoakan, menguatkan ya yang lemah, yang apa gitu. Masih belum dapat jawaban dari Wisma Atlet. Ya semoga kalau Tuhan izinkan dibukakan ya. Ya saya pikir kenapa diizinkan COVID dulu ya. Saya pikir ini salah satunya gitu loh ya. Jadi lebih berani gitu loh ya, walaupun tidak menjamin ya. Saya tetap pakai prokes tapi saya jadi ngerti loh kenapa kok Tuhan izinkan dulu ya supaya bisa menguatkan yang lainnya gitu, Pak. Iya, sekarang saya mau tanya Bu Dokter nih. Bu Dokter kalau dari sisi kesehatan ya, orang dikatakan punya imun kuat, itu kalau misalnya tes antibodi, itu skalanya berapa, Bu Dokter? Ya, sebenarnya memang mungkin tidak ada anjuran ya kalau misalnya kita mau ngecek misalnya habis vaksin, itu efektivitasnya berapa, yang paling baik itu berapa. Tapi kalau misalnya kita persyaratan biasanya mau donor ya, mungkin ya kalau kita cek antibodi di atas 320 itu mungkin sudah memenuhi gitu ya. Di atas 320. Angka di atas 320 itu bagus ya. Iya. Di bawah 220 jelek. Ya, semakin tinggi ya baik ya. Wah, berarti Pak Tony hebat tuh, Pak Roni Daud. Pak Tony Mulia kan juga pernah COVID tuh. Iya. Dia kemarin cerita dia tes 520. Tapi enggak, saya bilang kemungkinan Pak Roni bisa 2000 katanya. tapi Pak Tony Mulya 520 nggak pergi kemana-mana kayak Pak Roni. Kan lain Pak, callingnya kan beda. Tiap-tiap orang Tuhan panggil beda. Yang lebih hebat lagi Pak Irwan itu nggak gentes berapa tapi kemana-mana. Ya, kalau orang misi kan begitu Pak ya. Pak Jarod juga begitu seharusnya. Tapi nggak kemana-mana saya Pak, saya di rumah terus. Ya, tapi yang kemana-mana sekarang siarannya ya. Iya. Hebat. Oke, kembali ke Bu Dokter. Ibu Dokter, ada yang mau disampaikan sebagai pesan-pesan? Oke, tunggu sebentar, ada satu pertanyaan lagi. Kalau 19 Juni saya dan anak saya vaksin influenza. Kemudian 15 Juli ini ada jadwal vaksin Sinovac, apakah boleh? Berarti jaraknya sebulan ya dari vaksin influenza. Oke. 1 bulan boleh. Oke, 1 boleh. bulan. Dengan vaksin lain 1 bulan. Tadi tanggal 19 Juni, ini 15. Kurang 4 hari, nggak apa-apa lah. Kurang sedikit. Diskon. Nggak apa-apa ya dokter ya? Diskon ya ini berarti. Iya, boleh. Oh, nggak sampai tepat sekali 20 hari, plus minus ya. Plus minus. Oke. 1 bulan. Boleh saya tanya ini Pak? Iya, silakan Pak Roni. Nah ini sore ini tadi soalnya harus gantikan tiket karena Singapura Air yang ke Amerika nggak boleh singgah di Singapura lagi sekarang. Jadi saya harus ganti ke pesawat yang lain. Nah, terus karena ya by the grace of God nanti mau dapat cucu Pak. Jadi saya minggu depan ini tanggal 22 lah, masih bukan minggu depan, 22 kami akan berangkat. Nah, ada yang mengajarkan saya dokter, Bu Dokter, Pak sebelum berangkat Bapak vaksin flu atau pneumonia gitu Pak, gitu. Itu gimana itu sebaiknya? Boleh diberikan. Ini justru malah anjuran ya, terutama kalau misalnya usia lansia misalnya, atau memang dia sering kontak misalnya tenaga kesehatan seperti itu. Kalau Bapak sering bepergian, boleh untuk imunisasi pneumonia dan imunisasi influenza Pak. 1 tahun 1 kali biasanya ya untuk influenzanya. Oke. Bisa Pak.
Bisa ya? Bisa. Memang dianjurkan justru itu. Terima kasih. Tapi Amerika kan udah aman Pak Roni, udah jarang banget ya kasusnya. Iya, lepas masker mereka, Pak. Kita sampai kalau nggak salah 70% ya herd immunity. Iya. Vaksinnya. Oke, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Pak Roni. Ada yang sebentar nih, ada yang pertanyaan masuk atau saya baca sebentar. Ya. Dokter, istri saya hipertiroid terkontrol. Apa boleh vaksin? Hipertiroid terkontrol. Ya. Pada prinsipnya untuk rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam yang baru ini untuk pasien-pasien dengan gangguan hormon tiroid, asalkan pada saat vaksin itu terkontrol tidak apa-apa ya. Artinya tidak ada kegawat daruratan yang akut ya, yang memang dia butuh rawat inap misalnya, ini kondisinya stabil boleh dilakukan vaksin untuk vaksin COVID ini. Tidak apa-apa. Oke, jelas. Terima kasih. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya tetap kembalikan ke Ibu Dokter untuk memberikan kita pesan-pesan terakhirnya, ya, nasihat buat kita semuanya untuk kita bisa menjaga kesehatan dalam situasi yang seperti ini. Dan nanti kita akan akhiri dengan perjamuan, ya, hadir Pak Roni Daud. Kita nanti akan juga ada Pak Kris, Pak Erik. Kalau mau ada pesan-pesan buat kita juga silakan. Tapi kita dengan pesan dari Ibu Dokter untuk penutup kita. Ya, silakan Ibu. Ya, memang untuk permasalahan COVID ini adalah masalah yang kita hadapi bersama-sama saat ini ya. Kita perlu dari berbagai sisi, dari pengobatan, dari tenaga medis, kemudian dari sisi pencegahan kita butuh semuanya ya. Jadi selain tenaga medis, kita juga butuh masyarakat semua. Sekarang ini programnya adalah vaksin. Ayo kalau misalnya kita kondisinya baik, memang tidak ada kontraindikasi atau larangan untuk vaksin, sebaiknya kita lakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan agar kita tidak terkena COVID gejala yang berat ya. Jadi kita melengkapi diri kita, selain juga dengan iman kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menguatkan kita dalam setiap percobaan kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita juga melengkapi diri kita antara lain dengan vaksin dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Demikian, terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Dokter sudah boleh melayani kita pada malam hari ini dengan banyak informasi dan juga saran-saran medis ya. Sekarang Pak Erik, ada yang mau disampaikan? Pak Erik, Pak Roni Daud habis itu. Iya, silakan Pak Erik jika ada yang mau disampaikan buat kita. Hambanya dari Bandung yang setia. Ya baik, shalom Pak Roni, selamat malam. Sehat ya Pak ya, puji Tuhan. Ya, ya Bu Dokter, terima kasih. Bu Riansari, Pak Jarod, terima kasih buat sharing yang malam hari ini. Tadi saya di awal sesi diingatkan satu hal bahwa memang kita nggak tahu kapan COVID akan berakhir, akan selesai. Ya, dengan banyak mutasi dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang dokter yang mengatakan kayaknya nanti ke depan keadaan nggak bisa kembali normal seperti biasa. Karena COVID sudah sangat mendunia istilahnya, jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID. Gitu. Dan artinya kalau kita hidup berdampingan dengan COVID, dan kalau keadaan seperti ini terus, berarti kan ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Karena dampak dari COVID sampai hari ini belum ada pengobatan yang sempurna, belum ada pengobatan yang pasti, dan cukup banyak korbannya, cukup banyak yang meninggal. Gitu. Tapi tadi di awal sesi tiba-tiba ada satu firman yang Tuhan ingatkan kepada saya di Matius 28 ayat 20, ya, pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan tentang amanat agung, ya, di akhirnya Tuhan Yesus berjanji, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ya. Artinya penyertaan Tuhan menyertai kita, bukan hanya sebelum ada COVID, ya,
tapi penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, meskipun kita sekarang masuk dalam masa-masa yang nggak mudah, masa-masa pandemi seperti ini, bahkan yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, bahkan ada yang mengatakan nggak akan berakhir terus seperti ini, tapi ketahuilah ada penyertaan Tuhan yang berjanji Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Tuhan pasti akan lindungi kita, Tuhan akan jauhkan kita dari segala yang jahat, dengan catatan kita sendiri juga harus melakukan yang terbaik. Jangan abaikan apa yang disampaikan pemerintah, jangan abaikan apa yang dinasihatkan oleh tenaga-tenaga medis, ya, karena mereka juga alat-alat Tuhan untuk menuntun kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, maka saya percaya penyertaan Tuhan akan melindungi kita sempurna. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, saya diingatkan juga dalam Matius 10 ayat 28 yang berkata begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan pesannya adalah begini, saudara, kalau kita di masa COVID ini demikian ketakutan dengan COVID, padahal sebenarnya COVID itu hanya bisa membinasakan tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa, maka terlebih lagi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, buat kita yang selama ini sudah hidup dalam takut akan Tuhan, mari kita terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena ingat, perlindungan yang sempurna hanya datang dari Tuhan Yesus. Amen. Yang akan melindungi bukan hanya di masa COVID, tapi juga sampai kepada akhir zaman. Dan kita, kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka saya percaya perlindungan Tuhan itu akan menyertai kita. Amen. Dan juga saudara, di masa-masa ini, jangan hanya sekedar kita mengikut Tuhan, tapi mari kita lakukan amanat agung. Karena janji di Matius 28 tadi diberikan pada waktu Tuhan memberikan amanat agung. Nah, itu saya percaya orang-orang yang hidup melakukan amanat agung pasti akan mendapatkan janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Karena itu apapun yang saudara bisa lakukan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, lakukanlah untuk Tuhan. Karena seperti Pak Roni tadi dikatakan, setiap orang panggilannya beda-beda. Setiap orang pelayanannya beda-beda. Tapi setiap orang bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Dan tetap setia dalam hal apapun, saudara. Meskipun kita hanya melakukannya lewat media sosial, lewat virtual, tapi semuanya tetap Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya kita bukan hanya akan menikmati pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan, tapi kita akan bisa mempermuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan itulah kerinduan bagi kita semua, supaya pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, kita bisa membawa persembahan yang kita sudah siapkan sepanjang hidup kita. Mungkin itu apa yang saya sampaikan pada waktu tadi mengikuti talk show ini, dua firman itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Terima kasih Pak Jarod, Pak Roni, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Erik. Dan sekarang saya berikan ke Pak Roni Daud untuk penutup dan perjamuan, ya. Tapi tadi saya setuju dengan Pak Erik bahwa kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Di awal pun saya bilang begitu. Tapi yang pasti waktu Tuhan Yesus datang kembali, yang menyambut kedatangannya bukan virus, bukan COVID, ya. Yang menyambut itu kita. Jadi kita pasti akan ada sampai akhir zaman. Dan seperti juga seandainya COVID-nya nggak berhenti, sama juga kan kayak campak juga nggak berhenti, cacar juga nggak berhenti, influenza juga nggak berhenti, tapi vaksinnya berhasil ditemukan. Dan sebenarnya kita hidup berdampingan dengan influenza, kita hidup berdampingan dengan cacar, dengan campak. Tapi manusia makhluk yang paling mulia, gambarnya Tuhan, pasti akan mampu mengatasi hal ini. Jadi seandainya virusnya tidak mati, kitalah yang akan mampu, ya, akan terus hidup bersama dengan kemampuan yang Tuhan ciptakan, ditambah apalagi yang Pak Erik katakan, penyertaan Tuhan. Jadi kita tetap hidup dalam pengharapan yang sangat kuat, kita pasti bisa mengatasi hal ini bersama-sama. Ya, silakan Pak Roni Daud. Shalom. Ya, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega dalam kitab Wahyu pertama. Sekarang mulai dari varian Wuhan
Alpha sampai sekarang yang ditakuti Delta, bahkan sudah muncul Iota, Kappa, Lambda. Ya, tapi saya tetap percaya Yesus tetap Alpha dan Omega. Dan Alkitab berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi tetap kita ikuti anjuran dokter, pemerintah untuk protokol kesehatan. Dan sekarang juga, kalau saya boleh tambahkan, ini waktu-waktunya hidup dalam iman. Gitu. Ya, betul-betul. We have living by faith. Ini menjadi kenyataan dalam hidup setiap kita, saudaraku. Karena hampir tiap hari saya menangani orang-orang yang sampai saya bentuk satgas di tempat kami, ya, yang butuh pertolongan seperti ini, dan saya sampai berhadapan langsung dengan orang-orang yang kena varian Delta, ya. Jadi lebih enggak tahu kok Tuhan kasih keberanian gitu ya untuk bisa menolong mereka seperti itu. Nah, hanya saja saya tetap percaya bahwa kalau kita lihat sekarang sekitar kita banyak orang juga meninggal. Bahkan teman-teman pelayanan yang kita nggak sangka itu beberapa hari lalu juga begitu pergi meninggalkan. Maka itu ini waktunya kita hidup di dalam iman. Ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena bagi kita hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kalaupun Tuhan panggil kita, ya kita sudah tahu kok bahwa di mana kita berada dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Sebab itu jangan takut, jangan cemas hatimu, jangan khawatir saudaraku, karena justru itu akan melemahkan imun kita, hormon negatif akan muncul, tapi rejoice always, bersukacitalah dalam Tuhan. Sebab sukacita daripada Tuhan itulah kekuatanmu. Hati yang gembira itu obat yang manjur, jur. Ya, itu saya percaya itu betul sekali begitu ya. Mari kita jangan terfokus kepada berita-berita memang ada ya di sekitar kita, tapi fokus kita harus tetap kepada Yesus Alfa dan Omega. Ya, kita harus tetap tahu bahwa Tuhan tuh duduk di takhta loh, enggak kecolongan. Dia tahu semua ini terjadi. Ya, bahkan ada hal yang buruk bisa diizinkan dalam hidup kita, tapi bukan lepas kendali loh. Ya, Tuhan itu tahu siapa kita dan Dia punya kedaulatan yang penuh. Sebab itu saya mau katakan kepada kita, hai jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenang saudaraku. Ya, ada Tuhan bersama kita. Tadi Pak Erik sudah bilang Immanuel. Immanuel itu 3 arti. Yang pertama, God be with us. Tuhan beserta kita. Tapi Immanuel yang kedua, God dwell in us. Tuhan tinggal dalam kita. Yang ketiga, God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? 주 예수 saya cai bosinli, haleluya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya, mumpung masih hidup, ayo berbuah bagi Tuhan. Ya, kita ada kesempatan untuk kita berbuat kebaikan, ya, menolong orang-orang ya yang lemah, yang sekarang ini lagi banyak stres, ya, banyak yang rumah tangganya malah berantem karena sering di rumah, itu ya, kita ayo tolongin mereka, ya, itu tugasnya Pak Jarod masih banyak ini. Haleluya, saya ikuti terus itu program-programnya beliau, nasihat-nasihatnya bagus-bagus. Haleluya, ayo saudara. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus lakukan mujizat, hari ini pun mujizat tetap berlangsung. Kita harus percaya. Dokter kita percayai, itu salah satu yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi dokter juga manusia, dokter juga terbatas. Tuhan Yesus tak terbatas. Ya, oleh sebab itu kita angkat roti ini dan percaya bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus, saudaraku, menyucikan, menguduskan, membenarkan, menyembuhkan. Ketika saya kena COVID tahun lalu, hampir tiap hari saya perjamuan kudus sebab saya percaya ini luar biasa. Ya, ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Dan kita percaya kuasanya tidak berubah. Itulah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia mengendalikan segala sesuatunya. Pasti ada maksud kemuliaan di balik ini. Oh, berkati Indonesia Tuhan. Berkati Pak Jokowi. Beri hikmat pada pemimpin bangsa kami. Supaya oleh hikmat yang daripadamu, bangsa ini boleh segera keluar dan menang terhadap pandemi ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Dan kita percaya darah Yesus berkuasa. Dan kita percaya bahwa malam hari sebelum diserahkan, dia pulang mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dia berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ayo saya doakan saudara. Saya doakan tapi lewat lagu ya. Khasiatnya sama ya. Terimalah berkat turun ke atas saudara sekarang. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Riansari, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Jarod, Pak Roni, Pak Roni, Pak Eri, Pak Endra, Pak Jarod, Pak Roni, Pak terima Erik, kasih. Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jarod, kasih Pak Jarod, terima kasih Pak terima kasih Erik, Bapak Ibu terima semua. kasih Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Pak Jarod. Kalau Pak Roni udah vaksin belum Pak Roni?